kita tadi udah sepakat episode ini khusus. Paling panjang ya? Mungkin bisa 2 jam. Mungkin bisa 2 jam. Kecuali udah KO duluan ya. Iya, tergantung ketahanan kita masing-masing. Ini episode pertama kayaknya ya, yang kita nggak tahu ini sebenarnya timnya siapa nih. Iya, betul. Siapa yang bertanya? Dilihat dari nama kita sudah setara kita. Ya, tapi Anda berdua berbeda keyakinan, Pak. Iya. Tapi leluhur kita pasti bangga. Oh, Sama-sama Xiao loh. sama-sama Felix Xiao, Brian Xiao. Gue dari dulu tuh penasaran. Ustadz Felix nih Xiao-nya apa? Soalnya nama gue Brian Xiawarta. Iya. Famnya Xiao. Hmm. Tadi pas ketemu kayak, Xiao lu kayak gimana sih Ustadz? Terus gue cek, gue udah gak terlalu Cina ya. Gue harus cek ke nyokap gue tanya-tanya, gue minta dikirim, akhirnya dikirimin. Dan ternyata bener. Sama. Iya. Sama famnya guys. Iya. guys. Ini tulisan namanya tulisan simplified. Simplify. Tapi kalau yang tradisional lebih agak. Tapi keyakinan beda kan? Oh, keyakinan bisa jadi kan kita belum tahu. Kita sama-sama yakin. Sama-sama gitu. yakin. Sama-sama yakin dengan kepercayaan kita masing-masing. Sama-sama yakin ya. Hari ini kita mau ngobrol ya. Aku nggak usah jelasin lah ya, Pastor Brian ya. Ini kan dia. iya sudah pokoknya sudah sering banget muncul lah ya. Tapi hari ini kita punya topik yang amat sangat menarik sekali. Bahkan dari awal bikin podcast ini kayak judul ini tuh sudah dipersiapkan dari awal. Iya, Bahkan menurutku salah satu terciptanya download ini adalah judul ini dulu kayaknya. Oh iya. Judulnya dulu kayaknya. Luar biasa. Ini hari ini judulnya adalah surga dan neraka. Karena setiap orang beragama yang dicarinya itu adalah surga dan neraka. Ya, Ditakut-takuti ke neraka, diiming-iming ke surga. Nah, Pertanyaan gue yang pertama dengan brother gue dulu nih. Apa? jangan Kenapa? nanya gunjus. Gue pengen tanya dulu nih. Lu percaya nggak? Secara pribadi ya, sebelum kita lempar ke mereka ya. Gua nggak percaya, gua nggak peduli. Lu nggak percaya dan lu nggak peduli. Iya. Oke. Gue nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Sekarang Oke, kita ketemu dulu ya. Betul. Kita nggak percaya nih ya. Iya. Kalau mereka pasti percaya kan. Betul. Kalau gue kenapa nggak percaya? Dari mana taunya? Betul. Nggak bisa dicek. Iya. Satu-satunya cara ngecek, kita mati dulu sekarang Mati nih. dulu, iya, Habis itu bener. ngasih tahu ke yang hidup. Iya, kasar ngomongnya itu kalau kasar gitu ngomongnya. Bacot banget mereka berdua ini. Betul. Mereka berdua kagak tahu. Mati aja belum pernah. Soto ya. Karena kayak nyeritain sesuatu yang indah banget dan serem banget. Lo percaya pokoknya, lo harus percaya. Apa contohnya? Dulu tuh gini, ceritanya tuh gini. Ya gimana? Dibuktikan dong. Ya kalau misalnya memang ada, harusnya ada orang yang pernah balik dari surga kasih tahu. Betul. Benar kan? Betul. Banyak itu. Di film. Di Kristen banyak pendeta-pendeta yang suka jalan-jalan ke surga terus balik lagi. Ada ya? Ada, atau yang jalan-jalan ke neraka balik lagi terus dia kasih tahu semua orang surga tuh kayak gini. Ayo, neraka tuh kayak gini, hati-hati, makanya ke gereja bayar perpuluhan dan lain-lain. Ada banyak kalau di kita. Di sana nggak tahu, nggak ada ya? Belum ada. Di sini ya. banyak. Iya. Kalau lu Ada kenapa nggak percaya? Adanya di Kalau sini lu kenapa film. nggak percaya? Gue nggak percaya karena gue tahu Tuhan itu maha kan. Konsep surga dan neraka tuh gue nggak percaya Tuhan tuh terlalu bodoh kalau bikin itu. Gitu. Kenapa? Karena lu bayangin kasih sayang Tuhan, terus lu bayangin penyiksaannya gitu. Kayak Gak matching. berlawanan banget. Gue nggak percaya sama di situnya, gue nggak percaya gitu. Dan kedua, kenapa gue nggak peduli? Gue udah di level nggak ngejar surga neraka karena itu kalau dikasih nggak apa-apa kalau ada. Loh, tapi gue nggak kejar. Plot twist nih. Tapi gue nggak kejar, maksudnya gini. Siap-siap Dr. Richard, Anda Gue sendirian. tanya, gue berpikir ya, kalau gue melakukan segala sesuatu untuk rewarding, balik ke bukan ikhlas dan tulus lagi. Oke. Jadi gue udah nggak kejar gini. Lo mau masukin ke surga neraka, bodo amat. Gitu. Tapi Kalau ada gitu. iya. Dan gue nggak peduli masuk nggak masuk urusan elu gitu. Oke. Kan kalau nggak percaya Tuhan namanya ateis. Aku tanya dulu nih Ustadz Felix dulu kali ya. Iya. Kalau nggak percaya surga dan neraka, itu namanya ateis atau enggak? Kalau nggak percaya surga dan neraka, sebenarnya kita harus bahas dulu ya. Ini penting ya, aku bahas dari awal ya. Ada beberapa cara membuktikan yang namanya kenyataan atau kebenaran. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Aku punya saudara di sini namanya Brian Xiao. Oke. Aku percaya dong, aku yakin dong. Yeah. Kenapa? Karena aku langsung lihat ini pembuktian secara langsung. Ada juga pembuktian secara tidak langsung. Kita udah pernah bahas kemarin. Pembuktian secara tidak langsung adalah pembuktian lewat sesuatu fakta yang terbukti secara langsung. Contoh misalnya, kita bangun pagi seluruh kompleks itu tuh basah misalnya. Ya. Maka kita nggak perlu ngelihat hujan dong untuk membuktikan bahwa hujan tuh pernah terjadi di malam itu. Kan nggak mungkin tetangga kita atau Pak RT kan nyiremin seluruh kompleks sampai basah. Oke. Itu namanya pembuktian tidak langsung. Nah, surga dan neraka sama. Surga dan neraka itu tidak akan ada yang bisa melihat. Karena kalau sudah ada yang bisa melihat, berarti dia nggak hidup lagi kan. Tapi Itu kan. baiknya Berarti bisa diklaim udah pernah melihat, tapi tidak bisa klaim dibuktikan. ada, bisa jadi. Berarti analogi gini kan, kalau pakai bahasa yang hujan tadi, kalau Ya. kita ngelihat sosok orang, terus ngomongin surga dan neraka, kita tahu, Ya. wah ini mah surga udah pasti dia. Ya.
Cuan ini mah udah pasti neraka tanpa perlu dibuktikan gitu. Betul. Kalau itu ada ya gitu. Mm. Bener kan? Analoginya sama nggak? Pembuktian Kalau tidak langsung. orangnya pasti masuk surga, pasti masuk neraka, nggak bisa. Kita Tapi nggak bisa. kelihatan lah, maksudnya kriterianya. Wah ini mah. Ciri-ciri atau Gimana gitu Iya, ya. benar. ciri-ciri atau indikasi kita bisa untuk ngira-ngira, tapi kita nggak bisa memastikan. Nggak setuju. Iya, Nah, iya, iya. oke. Nah, Nggak ini setuju. dialektika Tapi nanti aja terjadi gue nih. bantai ya. Nggak setuju. Tapi Iya. lanjutkan dulu Oke, Pak Ustadz. nah berarti ada 2 layer tadi. Yang layer yang pertama adalah pembuktian tentang benar dan salah. Layer kedua tentang surga dan neraka ini fungsinya untuk apa? Itu yang dibilang sama Lex. Kalau seandainya Tuhan itu maha baik, ngapain dia menciptakan neraka misalnya? Atau kalau Tuhan itu maha baik semua, ya semuanya harusnya dimasukkan dalam surga. Dan pada intinya dia nanti masuk lagi ke layer satu lagi nih tentang motivasi daripada amal. Motivasi daripada amal kalau masih dapat balasan itu berarti motivasi yang paling bawah kan gitu kan ya. Nah Lex ngasih tahu dia punya motivasi lebih daripada itu. Nah kita mau bahas yang mana dulu nih? Enggak. Layer pertama. Pertanyaannya sesimpel itu dulu. Emang iya, emang seru. Supaya kayak gini, Emang seru. supaya nggak kemana-mana. Karena topik ini terlalu luas ya. Iya. Aku coba pandu supaya tepat Iya, sasaran ya. oke. Aku akan lempar ke satu-satu ya. Oke, Jadi oke. semuanya kan dari agamamu Islam, dari Iya. agama Katolik. Supaya kita tahu nih surga dan nerakanya nih kan. Ini yang di sini apa nih yang di sini nih? Ya kami meyakinkan kami bahwa surga dan neraka itu benar-benar Oke. ada. Ini Oke, panelis. basic. Iya, kami panelis. Lalu terakhir kami kasih kesimpulan. Kalau si Brian harus tahu, gue tuh di Basicnya. agamanya Iya. itu gak akan pernah gue kasih tahu ke orang-orang. Oke, agnostik. Enggak juga, Karena dia gua menganggap beragama itu seperti hubungan intim bercinta dan sama suami istri. Oke. Gak mungkin gue posting di Sosial sosmed, media. jadinya Oke, OnlyFans. tapi ada. Apa? Ada. Oke, Mungkin berarti- punya sendiri Mungkin di agamanya. akhir seri ini kita akan Dia tahu postingnya gitu ya. nggak di Instagram tapi di OnlyFans. Jadi Berapa tinggal harga kita kalau cari. mau pengen? Aduh. Mungkin agama bisa mau bikin sendiri kayaknya. Dia lagi berencana. yang ketujuh. Nah, awalnya dia mau bikin partai dulu. Nah setelah itu dia baru mau bikin agama. Agama. Lagi nanya sama Cincin, Iya. pembikin agama namanya apa? Iya. Cin yang enak Cin. Infoloker ya. Iya, nanti daftarnya di mana? Jadi supaya Brian tahu Ngerti, supaya kebayang. Iya. Nanti di bagian akhir kami berusaha meyakinkan kami lah bahwa surga dan neraka itu ada dan surga neraka mana yang kami pilih nanti. Iya, betul. Oke. Nah pertanyaan pertamanya Oke. aku on point dulu ya. Oke, ya. Masih dengan Bagus Ustaz banget Felix tadi. ya. Kalau tidak percaya surga dan neraka itu hitungannya ateis atau Ya. enggak? Kalau di dalam Islam dia nggak percaya surga neraka, dia sudah mengkufuri Al-Quran. Itu Oh, hukumnya oke. di dalam Islam. Dalam Karena Islam. berita surga neraka itu tidak bisa dari manusia, tapi harus dari Tuhan. Maka adanya di dalam Al-Quran. Nah maka kalau dia tidak beriman kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran, sama seperti tidak beriman pada seluruh ayat Al-Quran. Nah maka sebenarnya kalau ditanya apa sih kemudian ketika ada orang Muslim nih misalnya dia tidak percaya dengan tidak percaya dengan surga dan neraka, maka dia sama saja tidak percaya dengan Al-Quran. Oke. Tapi bukan ateis loh. Bukan ateis tapi Bukan. tidak percaya dengan Tidak percaya Al-Quran dengan sama Al-Quran. Nah aja. konsekuensi tidak percaya pada Al-Quran ini menjadi tidak Muslim. Nah karena Al-Quran ini kan salah satu daripada rukun iman ya. Oke. Rukun tuh kayak tiang. Ada 6 rukun iman, salah satu rukun yang kemudian batal Islamnya. Oke. Nah itu terjadi tuh. Berarti Nah, gue itu belum konsekuensi. Muslim, secara lu juga hukum, belum ya. Muslim. Belum. Betul. Kok Ustadz saya punya pertanyaan. Siap. Berarti di Islam itu kalau jadi Muslim itu harus percaya semuanya atau cuma yang 6 rukun aja? Ada boleh nggak? Misalnya gue jadi Muslim nih, gue udah Islam semuanya gue percaya, tapi satu hal kayaknya pahamnya nggak sama nih gitu, beda. Itu boleh nggak? Itu kayak komputer tapi ada motherboard, ada PC, ada VGA tapi nggak ada CPU-nya. Nggak bisa jadi. Nggak bisa, semuanya harus sama. Itu baru sistem. Semua Sepaket harus berarti, percaya. sepaket. Berarti harus percaya Al-Quran, harus Ya. percaya Nabi Muhammad, harus percaya surga dan neraka, harus sepaket. Nah, surga neraka nggak termasuk rukun iman sih. Rukun Oh iman berarti yang ada rukun 6. itu yang esensi Iya, ya. 6. Surga neraka termasuk dalam Al-Quran. Nah, Dalam Al-Quran Al-Quran. itu. Oke. Ngerti. Nah. Pastor Brian, Oke. Iya. kalau misalnya kita sebagai umat Kristiani nggak percaya dengan surga dan neraka, itu hitungannya ateis atau enggak? Oke, lu mau nanya, ada 2 perspektif ya. Yang pertama adalah kekristenan yang lebih umum. Ya. Yang kedua, gua pribadi nih. Ya. Soalnya ini kan si paling maksiat, si paling kafir, si paling radikal, si paling sesat. Cuma belum Jadi kita belum aja, belum diorder. Tolong dong editor munculin ya. Jreng gitu kan. Jadi secara ini juga nanti dikoreksi kalau misalnya yang gue tahu kalau di iman Kristen umumnya itu beda dengan iman Islam atau Katolik. Kalau Islam dan Katolik kan surga itu adalah tempat purgatori, pembersihan ya. Jadi pada akhirnya umat-umat itu akan balik ke masuk ke surga kalau percaya dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus versi Katolik. Tapi dengan segala kemaksiatannya atau kejahatannya itu dibersihin dulu di neraka sementara gitu ya. Ya. Nah, kalau Nanti kita tambahin. kurang lebih nanti ditambahin. Kalau di Kristen pada umumnya justru percaya bahwa neraka, banyak yang percaya neraka adalah tempat untuk orang-orang yang
tidak menerima Tuhan, tidak Hmm. percaya sama Tuhan Yesus, Tuhannya Kristen, dan akan di sana dibakar selama-lamanya, disiksa. Kayak di Hmm. film-film Tom and Jerry. Ya. Di sini gue harus bilang bahwa dulu gue juga percaya itu, tapi sekarang gue udah enggak. Oh ini udah masuk ke tadi ya Ke gue pribadi. pandangan pribadi. Jadi perjalanan iman gue itu dalam 20 tahun terakhir, terutama 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir itu banyak berbeda. Sekarang gue penganut Kristen. Nah, ini bedanya. Kalau di Kristen itu variatif banget Ya. alirannya. Mm. Oh Katolik sama Islam juga. lumayan ya? Banyak. Tadi kita udah ngobrol. Udah pernah ya? Wah banyak. Oke, tapi kalau Puluhan dia aliran Lebakan aja puluhan. pakai kompak. Salah ya. tapi gue jamin Kristen lebih kacau. Gue jamin benar. Kristen Mana sih banyak. biasanya kalian lomba paling bener, hari ini kalian lomba paling kacau. Iya. Jadi setahu gue tuh salah satunya Katolik tuh ini banget, unified, cuma satu gereja gitu kan, satu doang. Iya. Islam mungkin ada 2, ada 3 ya, ada beberapa esensinya kan ada beberapa hal yang esensi kayak 6 Rukun Islam, rukun iman. rukun iman dan lain-lain itu esensi yang nggak esensinya berbeda ya. Kristen esensinya lebih kecil lagi. Allah Tritunggal, Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang lainnya bisa dianggap nggak esensi tuh. Jadi cabangnya lebih banyak lagi. Nah, kepercayaan gue hari ini lebih rasional dan lebih logis, dan beberapa dari kita panggilnya Kristen progresif. Gue baru tahu juga ada teman-teman Muslim progresif katanya, kayak dari Gus Dur, almarhum Gus Dur. Pokoknya Tak Nun. ya, jadi aliran progresif apakah di Muslim di Kristen itu yang lebih humanistik, yang lebih rasionalnya tinggi. Nah, buat gue pribadi sekarang, gue nggak bisa percaya lagi konsep nerakanya Kristen. Karena tadi makanya lu bilang gue kayak itu kayaknya bukan si paling maksiat, si paling maksiat tapi bijak gitu. Wah. Gini Baru maksud gue, sekali loh ada yang muji. gue kaget tadi. Biasanya orang bertato itu Jadi memang neraka kita sering lu- dijudge lah ya. Iya, tapi dalam- iya. Lu neraka nggak gini, percaya? gini. Bukan Gua nggak percaya dia. gua mempercayai banget karakter Tuhan yang benar-benar maha baik, maha pengasih. Gua nggak bisa menyatukan Tuhan yang begitu baiknya menciptakan sebuah tempat di mana anak-anaknya dibakar, dipanggang. Kalau di kartun Tom and Jerry kan gitu kan, dibakar, dipanggang selama-lamanya. Pertanyaan pertama, itu kan juga keabadian. Masuk neraka walaupun kondisinya tidak sempurna, tidak baik, dibakar, disiksa, kan itu permanen, keabadian. Itu udah tidak masuk dengan pemahaman gue bahwa keselamatan dan keabadian hanya ada di dalam Tuhan. Pertama kali gue bertanya itu, nggak bener. Masih mending gue pilih konsep nerakanya Islam atau Katolik, lebih masuk akal. Karena penyucian. Penyucian, tapi balik lagi ke surga. Itu nggak masuk akal sampai gue masuk ke dalam sebuah perjalanan di mana kita kan orang Kristen ini percaya kitab. Kita kan agama samawi nih, Kristen, Islam sama Yahudi. Nah, terakhir-terakhir gue sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue Yahudi, dan pas gue belajar teologi, gue juga belajar. Kenapa? Karena Kristen ini lucu. Kita menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi. Katolik menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi. Dengan versinya, makanya dia bilang Kristen kan. Tapi pada saat Tuhan Yesus itu mengajarkan ajarannya, dia tuh bukan, jangan kita bayangkan dia tuh orang Kristen atau orang Katolik. Enggak, dia tuh orang Yahudi. Lagi mengajarkan ajaran Yahudi dengan versi dia, di mana dia bilang dia Tuhan dan Raja. Digenapi. Nah, salah satu bagi gue ya, again, kalau teman-teman Kristen Katolik merasa beda nggak apa-apa, tapi bagi gue, salah satu kesalahan kita orang Kristen Katolik adalah kita ambil Alkitab dan kita bilang, wah ini kitab suci, betul. Tapi kita kayak, ini Tuhan, gue baca nih, wah Tuhan lagi ngomong sama gue, Tuhan baik banget, gue nangis. Seakan-akan ini adalah media untuk Tuhan berbicara sama kita. Itu bisa salah, bisa blunder. Karena ini adalah kitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu, ditulis oleh seseorang untuk orang lain. Jadi ini bukan Tuhan ngomong ke kita. Ini adalah diinspirasi Tuhan, kita percayanya. Tapi ada orang yang nulis kepada orang lain. Jadi kita harus ngelihat konteksnya di zaman itu, siapa yang nulis, pikiran dia apa, maksudnya apa. Kita ambil pesannya dan kita bawa ke hari ini. Kita bilangnya dikontekstualisasikan, diaplikasikan, aplikasinya apa. Jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi yang ditelan mentah-mentah kata pendeta lu. Tuhan berkata begini. Pikirin dulu baik-baik. Gue selalu bilang iman itu harus bisa dipertanyakan. Makanya gue suka banget sama teman-teman yang suka diskusi antara agama. Gimana gue bisa tahu Kristen yang paling benar? Gimana gue bisa tahu Tuhan Yesus yang paling benar kalau gue nggak tahu alternatifnya? Nggak bisa. Harus ada comparison. Ada comparison. Nah, balik lagi. Dengan ini yang gue sadar adalah Tuhan Yesus waktu itu orang Yahudi mengajarkan di zaman itu, untuk orang Yahudi mereka tidak percaya afterlife.
Pengajaran orang Yahudi ya sama juga dengan pengajaran Tuhan Yesus, karena dia waktu hidup di zaman itu dan mengajar di zaman itu, mereka tidak fokus dengan afterlife. Afterlife apa? Kehidupan kedua setelah kematian. Mereka fokusnya sekarang. Nah, orang Yahudi itu percaya bahwa kalau kita meninggal dan kita tidak di dalam Yahweh, Yahudi nggak percaya afterlife. Mereka percayanya fokusnya itu bukan nanti, tapi sekarang. Buat orang Yahudi, kalau mereka itu mengikuti Tuhannya mereka, Yahweh, bukan Tritunggal ya, bukan Tuhan kita, Tuhan mereka, dan mereka hidupnya baik, auto surga langsung kalau mati. Kalau mereka ngikutin Tuhan, tapi hidupnya ya hancur-hancuran, masih oke-oke lah, biasa-biasa lah. Itu mereka akan pergi ke satu tempat yang namanya Sheol, tempat penantian, gelap, bukan neraka. Tempat pokoknya kayak gelap, waiting room. Ini nggak jalur VIP nih. Untuk berapa lama? Disuciin, bawa ke sana. Nggak disuciin, nunggu aja, nggak jelas. Mereka nggak punya definisi yang jelas. Baru nunggu, baru nanti masuk. Nah, tapi masuknya kemana? Ke surga kah? Bukan. Surga bagi orang Yahudi bukan tempat. Mereka bilangnya gini, mereka akan bergabung dengan Tuhan. Jadi ada bentuk keabadian bersama Tuhan, tapi bukan sebuah tempat yang namanya surga. Okay. Nah pertanyaannya, kalau nggak percaya sama Tuhan mereka, kalau kayak si Hitler tuh yang bunuh-bunuhin orang, kemana? Masuknya kemana? Gue sangat kaget pada saat gue tahu. Nggak kemana-mana. Hilang. Gone. Nggak ada afterlife. Gone. Berarti konsep itu cuma ada untuk orang beragama Yahudi. Iya, itu agama Yahudi. Nah, pada saat kita salah satu ayat yang kita sering pakai banget nih hari Paskah nih hari ini ya. Kita sering banget Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak, ada yang tahu di sini? Tidak? Binasa. Kata-katanya apa? Bener. Pastor Alex bener ya? Kan gue udah bilang. Kata-katanya apa? Tidak binasa. Bukan tidak masuk supaya orang yang gak percaya Tuhan tidak binasa. Bahasa Inggrisnya perish. Bukan tidak dibakar selama-lamanya, bukan tidak disiksa selama-lamanya, tidak binasa. Perish itu kayak yang paling simpel kayak Thanos nge-snap. Ya, hilang. Tidak hilang. Pas gue baca sendiri Alkitab buat gue gitu. Ini make sense bagi gue. Nah ini balik, ini sekarang gue landing nih. Apa yang gue percaya hari ini? Gue percaya, kepercayaan gue sama kayak kepercayaan Tuhan Yesus waktu itu dan sama kayak teman-teman Yahudi. Basically, surga dan neraka itu pertama, tidak ada bagi gue gak percaya sama neraka. Gue tidak percaya ada Tuhan yang begitu baik menciptakan neraka. Dan itu make sense. Di Alkitab ada neraka. Tapi di Alkitab itu neraka ngomongin tempat Lucifer dan kawan-kawannya. Bukan buat anak-anak dia. Itu yang pertama. Gue gak percaya neraka. Kedua, gue percaya surga ada, tapi bukan tempat. Balik lagi, versi Tuhan Yesus dan versi Yahudi adalah keabadian untuk mereka yang baik. Nah sekarang lanjut lagi. Pertanyaannya adalah, keselamatan surga itu, yang tadi bilang surga, bukan tempat keabadian, itu ada buat siapa? Nah ini gue tuh selalu disesat-sesatkan sama orang Kristen, dan izinkan gue untuk menyesatkan diri gue sekali lagi. Gue percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, definisi Tuhan Yesus itu apa? Definisi di dalam Tuhan itu apa? Gue percaya Tuhan yang begitu baik, begitu besar, begitu berkuasa. Lebih besar dan baik daripada yang kita kira, dan lebih besar dan lebih baik daripada yang kita mau. Kenapa? Karena orang-orang Kristen maunya Tuhan cuma baik sama kita aja lah. Jangan baik sama agama lain lah. Tapi Tuhan lebih baik daripada itu semua. Dan Alkitab berkata gini, semua aturan di dalam Alkitab ini, karena gue Alkitab karena sekarang Alkitab di handphone. Terus semua aturan ini, kata Alkitab, kata Tuhan Yesus, bisa disimpulkan dengan dua hal. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Artinya apa? Allah itu, Tuhan Yesus adalah kasih. Artinya apa? Buat gue, Tuhan adalah kasih. Dan siapa yang memiliki kasih, itu adalah bukan syarat, tapi itu adalah penanda bahwa dia memiliki Tuhan Yesus di dalamnya. Kalau nggak percaya surga dan neraka, masih bisa jadi orang Kristen nggak? Bisa, karena di Kristen tafsirannya itu luas. Gitu. Jadi bisa. Jadi nggak percaya surga dan neraka tetap Kristen? Bisa. Kalau di Kristen tetap anaknya Tuhan Yesus? Iya. Oke. Oh nggak gitu. Secara sejarah Kristen itu artinya Kristus kecil. Itu ejekan bangsa Romawi buat para pengikut Yesus. Oh iya? Iya, itu ejekan. Ya orang Kristen gitu. Itu ejekan? Awalnya ejekan. Abis itu dipakai jadi ya udah lu ejekan kan. Gue bangga diejek ini gitu. Oh jadi kayak kafir jadi ternyata kafirisme gitu. Ternyata kafir bagus artinya kan. Si paling kafir tuh lebih bagus merasa kafir daripada merasa paling Islam. Tadi kan lu cari nama agama kan, pakai ini aja. Belum tahu nama belum ketemu. Nah Pak Ustadz nih gimana dalam Islam nih kalau
versi Islam tuh neraka surga tuh gimana sih? Neraka surga sebenarnya aku sedikit tambahin ya. Kalau tadi disampaikan bahwasannya neraka dan surga di dalam Kristen itu adalah kalau neraka dan surga selama ini dikira di dalam Islam itu purgatory, sebenarnya di dalam Islam tuh sama selama-lamanya. Jadi ada yang masuk selama-lamanya, Kekal juga. Ada juga yang nggak kekal, ada yang nggak masuk. Jadi contoh nih, kalau memang dia masih seorang muslim dan dia berbuat salah dan salahnya itu lebih banyak daripada sesuatu yang baiknya, maka dia masuk purgatory. Purgatory ya, Nah, pembersihan. tapi kalau seandainya dia sudah batal keislamannya ya nggak masuk surga, maksudnya neraka. Oh iya, sama-sama. Selama-lamanya. Gitu. Iya. Nah, itu jadi konsep selama-lamanya itu memang ada. Itu aku pikir konsep samawi. Konsep samawi. Nah, gitu. tinggal kita bahas itu ada atau enggak. Nah, ini pertanyaannya sebelum ke situ. iya. Anggaplah surga neraka ini ada nih Iya. buat para penonton gitu. Tempat itu ada domisilinya kah? Betul. Atau multiverse lain kah? Atau beda planet kah? Ya. Atau batasnya tembok? Mm-mm. Ini apa nih? Atau ada kemarin gue kepikiran 3 sih. Atau yang kayak analogi kita lagi sakit Pak Ustadz. Lagi sakit, kita minum jus lemon. Mm-mm. Itu bikin demam, bikin tumbang. Mm-mm. Tapi kalau kita sehat, minum jus lemon ya enak. Apakah surga neraka bentuknya kayak gitu? Mm-mm. Berarti kalau bentuknya kayak gitu kan namanya kehidupan sama kayak Ya. di bumi nih. Betul. Gimana nih batasannya tuh? Apakah batasnya masing-masing? Mm-mm. Kayak rokok yang ditaruh satu asbak, Mm-mm. ya punya gue ini punya lo gitu. Ini Mm-mm. surga ini neraka kalau lo masuk neraka. Atau di dalam Kristen tuh ceritanya tuh kelihatan tuh. Mm-mm. Surga bisa langsung lihat neraka, neraka bisa langsung lihat surga. Ini kan Karena nih. mengajarkan keirian langsung nih. Betul. Gue di surga nih, gue di neraka, lo di neraka kan dulu Ya, batu betul. sih. Nah ini secara di Islam secara tempat nih bentuknya gimana sih? Jadi Mampus tuh jawabnya. Tajam pertanyaan. Iya, memang tajam. selama ini orang kira dia nggak punya otak. Sebelum ketemu gue. Gimana Jadi Pak Ustadz? Di dalam Al-Quran, tepat yang lu bilang, sebenarnya Al-Quran bilang surga dan neraka literally is a place. Jadi tempat. Nah, cuma tempat itu kan kita kalau bagi kita tempat itu kan adalah fisik. Tentunya 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya. Nah, tapi kalau di dalam Al-Quran tempat ini dikatakan tempat kembali. Nah, tempat kembali bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Jadi kalau misalnya kita bahas apakah orang-orang muslim itu bisa masuk surga atau orang-orang bukan muslim itu bisa masuk surga? Pertanyaannya bukan bisa, tapi balik sebenarnya. Karena kita dikatakan awalnya dari sana. Rumah ya. Nah, rumahnya kita kan di surga, maka kita balik lagi ke sana. Itu kayak place, tempat kembali. Nah, kalau gitu tempat kembali seperti apa? Nah, ini aku disclaimer dulu di awal bahwasanya Rasulullah menyampaikan yang namanya surga itu tidak ada satupun mata yang bisa melihat, tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar, dan tidak ada satupun bersitan hati yang bisa untuk menggambarkan itu. Nah, hanya karena kita berbicara pada manusia yang dia mengambil simbolik-simbolik yang bisa dimengerti oleh manusia, maka simbolik-simbolik di dalam Al-Quran menjelaskan surga dan neraka juga yang bisa dimengerti oleh manusia. Misal, contoh ya, kata jannah itu kalau misalnya surga itu adalah di dalam Islam namanya jannah. Jannah itu asal kata adalah jan itu artinya tertutup. Sesuatu yang di bawah naungan pepohonan itu surga. Nah, kalau misalnya kita tahu neraka, nar itu artinya api. Secara literal, berarti sesuatu yang membakar, sesuatu yang menyakiti dan seterusnya. Itu secara literal seperti itu sih. Gitu. Ini Pak Ustadz, soalnya di Islam itu kan gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman lah ya. Ya. Kan yang dijanjikan kan 72 Bidadari, betul. Rumah dari kaca, rumah dari kaca, mutiara, aliran sungai yang sungai indah, di bawah sungai. indah gitulah ya Betul, pokoknya semuanya. Nah gimana orang-orang yang nggak bisa relate sama itu, kayak ada orang yang punya penyakit kelamin misalnya, dia Betul. nggak pernah Ya, nggak pernah nggak pernah deh sama wanita manapun. Iya, Atau betul. buat orang yang buta, nggak bisa sungai aja ngeliat. dia nggak tahu bentuknya Betul. gimana. Betul Lu banget. ngomongin sungai sama gua, Untung lo yang ditanya. Ya, ngerti kan? iya. Jawabannya sih sederhana sih, makanya gini, ketika kita masuk ke surga, disclaimerku itu tadi, kita masuk pembahasan surga dan neraka, disclaimer adalah itu nggak pernah bisa untuk disaksikan oleh mata. Itu Rasulullah ngomong telinga, gitu. Iya, ataupun bersitan pikiran ataupun Menangkap. apapun. Nah, artinya ketika contoh ya misalnya, ada orang-orang yang kemudian dia tidak pernah bisa melihat di surga, di dunia, maka di surga dia akan diberikan kemampuan itu untuk menikmati. Jadi kalau dikasih kenikmatan tapi tidak dikasih kemampuan menikmati, itu namanya kan ngeprank. Iya, benar. Masa Tuhan ngeprank? Artinya pasti dikasih kemampuan untuk itu. Bahkan pertanyaan lebih sederhana lagi, lu di dunia satu orang aja udah capek lu. Benar Lu juga. mau sama berapa orang? Nah, makanya di surga nanti tidak ada rasa lelah. Itu kan yang dikasih, tidak ada rasa lelah, tidak ada kemudian rasa iri, dengki dan segala macam, sehingga orang nggak bisa lagi iri dengki di surga. Maka kalau ada orang bilang penyesalan orang di surga itu nanti Rasul sampaikan itu tentang dirinya sendiri. Kenapa dia nggak beramal lebih banyak? Tapi dia tidak akan iri dengan orang lain, gitu kan ya. Nah itu adalah ketika kita berbicara tentang surga. Menariknya lagi, lu nanya lagi tadi kan, apa mereka bisa ketemu? Bisa.
Bisa ketemu. Bisa. Surga dan Surga neraka. Bentar Itu dulu bisa ya. ketemu. Ini gimana nih? Bentar dulu ya. Mm-mm. Aku ngerasa kayak gini ya. Ini kan dari awal kita dasarnya ini ada dulu. bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Bahaya. Karena aku kan belajar, kita Ya. sudah berapa belas hari ya belajar dengan Ustaz Felix Shaw Betul. ya tentang belajar agama Islam. Tapi satu titik ini tidak percaya, kita nggak akan bisa jadi muslim. Betul. Gue percaya apa yang diajarkan dia selama berapa belas hari ini. Betul. Ya. Dan menambah keimanan gue. Ya. Tapi di titik ini, Ya. sampai detik ini, Ya. ini Surga mulai, neraka. gue dan lo masih nggak percaya tentang surga dan neraka. Masih ini nggak episode percaya. paling penting Iya. dong. ini. Masih Iya, iya. kan? Artinya satu ini kita nggak percaya. Berapa belas hari yang belakang tadi itu hampir nggak ada guna kasar Betul. ngomongnya. Benar. Berbeda dengan Pastor Brian. Ya. Ya tadi dia keluarin statement, lu nggak percaya surga dan neraka, lu Nggak tetap apa-apa. Kristen, ya kan? Ya, Artinya kita masih bisa gunain logika kita nih kayak Betul. gitu. Tadi kan Pak Ustadz bilang nih, itu satu catatan penting itu ya. Tadi kan itu kan spekulasi. Betul. Itu Betul. kata siapa? Nah, Kata betul. Pak Ustadz. Betul banget. Itu spekulasi Iya. kan. Betul, Ada nggak betul. yang bisa buktikan dulu bahwa pulang bener loh? Ya, makanya aku bilang kita harus bahas dari awal dulu. Pembahasan kita dari awal adalah tentang cara pembuktian kebenaran. Contoh kayak gini nih, misalnya ya. Ada orang datang ke dokter misalnya. Dokter ini kan sudah belajar 7 tahun ketika di universitas. Kemudian dia harus koas lagi, kemudian dia harus praktek lagi. Kemudian dia baru jadi seorang dokter yang punya ijazah. Ketika dia datang ke seorang dokter, maka apapun kata dokter itu pasti dia akan taati. Kalau dia percaya sama dokternya. Nah itu maksudnya dengan pembuktian kebenaran secara tidak langsung. Dari mana kita tahu bahwa obat yang dikasih dokter itu pasti bagus? Kenapa kita nggak bertanya-tanya dengan obat dari dokter? Walaupun kita nggak ngerti nih senyawanya apa, bagaimana kemudian mempengaruhi, dan kita nggak tahu cara kerjanya di dalam tubuh kita. Tapi dokter bilang kita pasti percaya. Kamu sakit jantung, karena kamu sakit jantung, kamu nggak boleh begini, jangan makan yang ini dan segala macam. Kan nggak mungkin orangnya bilang ini spekulasi nih, gitu kan ya. Karena kenapa? Karena dia datang kepada dokter dengan sebuah pembuktian bahwa dokter ini benar. Apalagi sudah, misalnya ketika dia datang, selamat, Anda adalah orang sejuta kesekian yang diselamatkan. Karena dokternya sudah punya track record bagus dalam menyelamatin orang. Maka orang pasti percaya, meskipun dia tidak bisa menjelaskan. Nah ini adalah namanya cara pembuktian secara tidak langsung. Oke, gampangnya lagi ya. Ada orang belum pernah pergi ke, contoh, dulu ketika aku masih di Palembang, aku belum pernah naik pesawat. Sama sekali belum pernah naik pesawat. Dan gak kepikir bisa naik pesawat. Nah, bagaimana cara aku mengetahui pesawat itu kondisi seperti apa? Kalau misalnya ada pilihan, ada satu kakek-kakek yang sama kayak aku juga, nggak pernah pergi kemana-mana di Palembang jelasin tentang pesawat. Lalu ada satu lagi, ada orang sudah pernah traveling di pesawat. Iya. Ada satu lagi pilot pesawat. Kira-kira aku mau percaya yang mana? Ya denger aja pilot Pesawat. Karena dia harusnya yang paling tahu. Maka yang lain bisa jadi spekulasi menurut dia. Tapi kalau pilot, harusnya dia pengetahuannya lebih banyak. Nah, jadi baliknya ke sana. Pembahasannya bukan tentang berita surga dan neraka, tapi siapa yang memberitakan tentang surga neraka itu. Nah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Allah. Nabi Muhammad dan Pak Allah. Dokter, nih gini nih sebentar, gue mau kasih sedikit pertanyaan yang tajam nih. Siap. Tapi harus dijelasin sedikit biar penonton bisa tahu gitu. Iya. Karena kepikiran surga dan neraka ini memang diciptakan hanya untuk orang bodoh gitu. Betul. Dasarnya kenapa gue berpikir gitu? Gue sepakat. Gue jelasin nih dasarnya. Dasarnya adalah Tuhan itu kan ada Maha kasih. sifat-sifatnya kasih dan adil juga gitu. Kita bahas keadilan. Ada orang yang kerjanya lebih rajin, yang kerjanya nggak rajin. Ya. Rezekinya gedean kerjanya rajin dong. Betul. Gitu kan. Yang nggak rajin masa rezekinya sama kayak yang kerjanya rajin? Nggak adil dong. Nggak adil dong Tuhan, maka dia adil. Dia sayang dua-duanya, makanya yang kerjanya rajin dan nggak rajin tetap makan. Nah ini ngomongin surga dan neraka. Ada orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh pasti banyak melakukan hal-hal yang Maksiat. tidak benar. Tidak benar. Orang pintar pasti banyak melakukan hal yang benar. Karena hal yang benar pasti hal yang baik. Tapi hal yang baik belum tentu benar. Betul. Contohnya apa? Kita mengasihkan keinginan sesuatu kepada anak kita bukan kebutuhannya. Itu hal yang baik tuh. Benar. Diajarin jalan, nggak apa-apa jatuh sebenarnya. Untuk hal yang baik lebih besar ke depannya. Cuman dipakai alat bantu jalan sehingga membuat lambat pertumbuhannya. Itu hal yang baik, cuman belum tentu benar. Tapi kalau hal benar udah pasti baik. Nah, orang-orang yang benar udah pasti pintar. Nah, orang yang benar pasti pintar, nggak perlu konsep surga dan neraka, udah Dia pasti juga akan benar. Gue setuju. lempeng. Gue setuju banget Nah, dengan makanya konsep lu. surga dan neraka ini diciptakan untuk orang-orang bodoh, kayak analogi yang Pak Ustadz soal bambu. Betul. Jadi ini surga neraka nih udah biar ngontrol kehidupan kita aja. Betul. Mayoritas yang bodoh. Reward and punishment. Karena bahasa kalau- paling gampangnya itu. Benar, karena kalau nggak ada kayak gitu, orang yang bijaksana dia nggak butuh reward and punishment. Kalau melakukan hal yang benar dan tulus, lo
nggak perlu balasan. Nggak perlu balasan, nggak perlu reward, nggak perlu punishment. Mereka akan mengerjakan sepenuh hati. Iya betul. Karena kalau kita mau buat buat benar ke seseorang, kita nggak perlu ngejar. Oh gue mau berbuat ini, gue dapat pahala masuk surga. Ini ada niat itu aja, dia udah nggak tulus tuh. Iya. Kalau Betul. karyawan harus diatur nih. Itu kerja. Karena mereka ini kurang pinter nih kasar ngomong. Nah, bener. Udahlah gue bikinin sistem. Nih, pakai gitu. Itu surga menurut gue itu surga neraka gitu. Oke, gue setuju. Dalam agama manapun makanya ada. Ya, berarti lu belum muslim. Soalnya muslim bagi dia benar-benar ada. Tapi gue ngomong dulu nih. Masalahnya yang gue bilang itu kan tadi Pak Ustadz bilang nih, kita percaya dengan pilot, kita percaya dengan ini. Ya. Pak Ustadz, aku ngomong ya, kalau kita mau ke dokter, kita sudah dikasih tahu tuh rumah sakit ada di situ tuh. Betul. Ya kalau kita mau naik pesawat, kita sudah dikasih tahu airport ada di sini. Benar. Habis itu kita sampai ke sana, ada layangan. Betul. Kalau gue mau jadi dokter pun, kita sudah dikasih tahu nih sekolah di FK ini. Betul. Habis sudah 4 tahun, kita pindah lagi ke rumah sakit ini baru jadi dokter. Ini kita ngomong surga dan neraka. Nah, yang sekarang mana? Coba tanya gue. Surga dan neraka. Di mana? Gue nggak pengen ke sana juga. Dan dia nggak peduli. Orang gue nggak pengen. Ya berarti kan nggak ada kan? Belum tentu nggak ada kalau nggak pengen. Nah, jadi oke. Kita mau ke rumah sakit kalau nggak pengen. Ada 3 layer berarti kan, ada tiga aspek kan. Pertama aspek tentang fungsi reward and punishment. Nah, itu yang aku bilang tadi. Pertama tentang surga neraka ada atau tidak gitu kan. Itu kan berkaitan dengan siapa yang memberikan berita. Nah, yang kedua adalah yang ketiga tadi tentang reward and punishment. Yang kedua tadi tentang lu bilang apa tadi? Kalau benar itu bentuknya seperti apa? Pastor mau ngomong dulu, nanti aku tambahin. Oh iya. Sebelum tambahin satu lagi dasarnya. Jadi Oke. kalau misalnya dibilang percaya nggak? Iya percaya deh. Biar cepat misalnya gitu. Tapi gue tetap nggak pengen juga ke sono gitu. Iya, Itu bukan tujuan akhir gue. Betul. Masalahnya kan bukan masalah kepengen atau nggak kepengen. Masalahnya kan memang alurnya seperti itu. Iya. Kayak gue ya, gue ngomong gue jadi dokter ya. Ini kan bukan permasalahan gue pengen atau nggak pengen. Abis dari FK gue harus ke rumah sakit. Kebutuhan koas. namanya. Ya kan kalau lu mati, kalau di film-film ya kita ngomong ya. Kalau lu mati, datang malaikat penyambut nyawa, bawa ke atas, mau ke surga. Ya ibaratnya alurnya memang kayak gitu. Memang iya. Nah keinginan surga dan neraka gue nggak pengen. Dikasih mana aja gue iya dah. Oh ternyata ada neraka ya udah gitu. Aku Tugas kasih, kita kan di sini kan bukan masalah pengen atau nggak pengen. Kita mengclearkan di sini itu bukan masalah pengen atau nggak pengen. Ada atau nggak ada. Nah itu dia aku dasarnya kasih, tuh. Aku kasih spoiler dikit sebelum kita ke Pastor Brian ya. Yang diomongin Lex tadi, itu tingkatan pemahaman tertinggi surga neraka pada orang muslim. Setuju aku. Serius juga itu. Itu pemahaman paling tinggi. Kita sudah muslim. Tapi ternyata. bukan berarti Sama ini. bukan berarti kita nggak ada pemahaman kedua dan pemahaman yang pertama. Iya. Nah, jadi itu, monggo silakan. Nanti aku. Gue gak sabar banget pengen dengerin ini. Jadi gue setuju sama lu. Makanya gue punya masalah dengan konsep surga dan neraka. Ini ngomongin Kristen aja ya, cuma Kristen nih. Karena udah terlalu lama surga dan neraka dijadikan alat untuk mengendalikan manusia oleh agama. Bahkan gini, keresahan yang gue nggak suka dari kekristenan adalah kita menakut-nakuti orang sampai masuk ke surga. Gue ulang lagi, we scare people into heaven. Kita nakutin untuk bisa lu Kristen, kenapa? Jangan masuk nanti ke neraka kalau lu nggak login, kalau lu ini, kalau lu itu. Orang masuk surga terima Tuhan Yesus terima. Kenapa? Karena takut masuk neraka. Ya, untuk apa? Karena kita ketakutan kan cara mengendalikan yang paling tinggi. Kristenisasi berdasarkan ketakutan. Lu salah agama lu nanti masuk neraka lu. Neraka tuh disiksa. Bener-bener gak sih kita bener-bener jadi Kristen misalnya karena kita cinta Tuhan. Gue pernah ditanya ini dan gue salah satu pertanyaan yang menggoyangkan iman gue dan bikin gue makin ke arah dimana gue percaya sekarang. Kalau gak ada surga dan neraka, lu masih sayang sama Tuhan Yesus? Itu lagu. Kan udah jadi Pas lagu gua sama Ahmad ditanya Dhani kan. gitu. Sama Ahmad Dhani kan udah dibikin lagu. Indonesia. Jika surga dan Indonesia. neraka kan ciptaan Ahmad Dhani tuh ya. Oh, gue belum pernah dengar. Pertama kali gue denger itu, Masih kakak. gue gak bisa menjawab bro. Karena Tuhannya gue, Tuhan Yesus, gue begitu terikat dengan konsep surga dan neraka. Karena bagi gue kan dia kunci. Karena Kalau di kita main game ada Kristen itu dia jadi tiket masuk ya. cheat code bro, Jadi Game Shark. Jadi tiket masuk. Lu ya. dosa, nih terima Tuhan. Langsung masuk. Jadi gue begitu mengaitkan dia dengan tiket masuk surga. Tapi kalau dia gak ada gunanya, dia gak ada gunanya karena itu pemahaman Gak jadi dulu. syarat masuk surga lah. Iya, kalau dia gak memberi lu syarat masuk surga,
lu masih cinta dia, oh Tuhan Yesus terima kasih sudah mati di atas kayu salib, ternyata nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Lu masih bakal mengagungkan jatuh cinta sama dia nggak? Wah, tiba-tiba gue sadar iman gue selama ini nggak murni justru. Disitulah perjalanan gue mulai. Ada demanding kan? Ya. Ada demanding. Yoi. Ada syarat kenapa gue cinta Tuhan, karena dia ngasih gue sorga. Kalau dia nggak kasih Islam gue nih, surga, nggak emang gue kasih. masih beriman. Dia. Dalam Islam gimana nih? Oke, Dalam pengalaman yang Islam. tadi gue penasaran banget. Oke, aku kasih jadi gini ya. Ada sebenarnya kita lagi diskusi. Sebenarnya dari segi poin ini sebenarnya 3 lawan 1 nih sudah ya. Iya. Itu Iya kan? bagus. Ini film ini bisa jangan tayang nih kayaknya nih. Bisa menggoyahkan iman orang nih kayaknya nih. Ini kayak disclaimer. Ini kayaknya episode bisa menggoyangkan iman kamu. Kalau kamu nggak kuat iman jangan ditonton. Kalau Ipman kan bisa 10. Kalau 3 masih dalam ini. Jadi gini, kita tuh lagi membicarakan ada banyak pembahasan itu jadi satu. Maka lebih baik kita pisah-pisah supaya kita bisa lebih clear kita bahasanya di mana dan solusinya apa. Nah, pertama kita bahas dulu tentang namanya sumber kebenaran. Sumber kebenaran kan karena kebenaran itu nanti ke arah baik. Baik pasti ke arah indah kan itu kan ya. Nah, yang kita bicarain tadi adalah fungsi reward and punishment itu harusnya membuat orang jadi baik dan gak ada hubungannya dengan kebenaran. Ya. Artinya kita bisa membuat sesuatu itu baik walaupun kita tidak punya kebenaran. Betul. Artinya tanpa agama pun kita yakin bahwasanya masyarakat pasti bisa jadi Caranya baik. gini, bohongin aja dulu pakai hal-hal yang aneh bener kan? Betul. Dan seperti di Indonesia kan Iya, orang bohongin aja dulu. potong bambu aja Bener. nggak perlu kita jelasin sampai habis kebenarannya, tapi cuma kita takut-takutin orang bisa jadi baik. Iya. Ataupun orang nggak pakai takut juga bisa jadi baik seperti di Jepang. Makanya ada Ya, orang betul. bilang kan ya, Jepang itu nggak perlu ditakut-takutin dengan lu harus lu di penjara segini atau lu dapat denda segini, dia kesadaran diri dia. Langsung, iya. Nah, ini kan bikin berarti salah dia malu mundur dah. Betul. Nah, ini layer di sini nih yang kita bahas, layer di sini dulu nih yang intinya nih. Kebenaran. Nah, kebenaran. Pertanyaannya gini, karena surga dan neraka itu ada di dalam Al-Quran, maka kalau seandainya orang mau mengetahui kebenaran surga dan neraka, dia harus verifikasi kebenaran Al-Quran dulu kan gitu kan ya. Nah, makanya dari kemarin kita bicara tentang verifikasi Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran itu adalah kitab daripada Allah? Karena kita udah sampein bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri itu adalah sebuah kitab yang dia punya bukti memastikan bahwa ini bukan datang dari manusia. Dari segi apa? Dari segi gaya bahasa. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu Pastor ada jadi gini. Kita pernah bahas bahwa setiap nabi pasti bawa bukti, argumen. Nabi Isa atau Yesus dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa kemudian menyembuhkan penyakit. Melakukan mujizat pokoknya ya. Mujizat. Musa bisa belah lautan dan segala macam. Nabi Muhammad mujizatnya itu Al-Quran. Jadi mujizat adalah Al-Quran. Artinya dia tetap embed di dalam Al-Quran itu sampai dengan yaumil kiamah. Kalau kita bilang itu adalah mujizat yang terakhir. Karena bagi aku iman, nah ini perlu digarisbawahi, iman itu harus bisa direplikasi kapanpun, siapapun dan dimanapun. Iman nggak boleh terbatas pada orang Yahudi doang. Kalau bukan orang Yahudi, lu terserah deh kalau lu mati jadi ketiadaan juga nggak apa-apa. Yang penting orang Yahudi aja yang dipikirin, itu nggak boleh. Atau misalnya hanya terbatas di Arab saja. Yang kemarin kita bahas, atau hanya terbatas di waktu zaman dulu aja. Enggak, bagiku iman harus bisa direplikasi kapanpun, dimanapun dan siapapun itu. Nah, karena itulah ketika kita berbicara Al-Quran, nah sampai ada yang bisa debunk Al-Quran ini bukan dari Allah atau dia dari manusia, maka berita-beritanya itu pasti harus kita yakini bahwa berita itu adalah dari Allah. Sama kayak gini nih, kita buat apartemen nih misalnya, apartemen ini sudah dikasih tahu ada pengelolanya. Nah, nanti kalau seandainya pengelolanya bilang ada pengumuman tertentu, maka itu mengikat buat kita. Maka ketika kita dapat sesuatu yang kayak absurd, yang kita perlu pastikan bukan absurditas daripada pengumuman ini, tapi ia datang dari siapa? pengurus atau bukan. Iya. Gitu kan ya. Oke. Nah, itu maksudku. Nah, berarti selama kemudian Al-Quran itu tidak ada yang dibang atau tidak ada yang meragukan bahwa itu dari Allah, berarti apapun yang dikatakan di dalam Al-Quran benar sampai itu terbukti salah. Oke. Nah, Itu ikutin aja kalau disuruh cabut ke lantai 1 ada Betul. latihan Ada. gawat darurat. Ikut. Ikut lah, kalau kagak. Berarti Berarti 3 tahun nanti. konsep dalam Islam percaya dengan surga dan neraka karena memang ada di Al-Quran. Ada di Titik. Al-Quran. Tidak ada komanya. Karena tidak percaya surga dan neraka berarti tidak percaya Al-Quran. Tidak Itu kan percaya logikanya gitu kan. Al-Quran Iya. sama dengan tidak Muslim, tidak Iya, Islam. iya. Dan bukan berarti ketika kita percaya pada surga neraka, karena surga neraka itu state di dalam Al-Quran, ditekskan di dalam Al-Quran, bukan berarti itu nggak logik juga. Karena seperti aku bilang tadi, ketika kita lihat misalnya satu kompleks itu basah, itu kan logik tuh. Kita lihat kan ya, satu kompleks basah. Berarti ada hujan yang turun, Semalam walaupun kita hujan. nggak lihat, itu juga logik, Oke. bukan mistik. Pak Kan? Ustadz, kita akan uji kelogikannya. Ya. Kita akan uji kelogikannya. Boleh banget. Bahkan saya sudah sampai sini kan berarti Pak Ustadz Felix Xiao itu ada Mendasarkan. surga dan neraka berdasarkan Al-Quran tadi Iya. kan. Lo, gue pengen statement tegas. Iya. Surga dan neraka itu ada.
Gimana sih tadi gue? Dia panjang udah jelasin. Ada atau enggak statementnya? Buat gua pribadi ya. Iya. Ada bagi dia. Buat gua enggak. Tapi buat Kristen Surga bagi lu juga kagak? ada keabadian di dalam Tuhan Yesus, tapi bukan surga awan-awan tempat kayak di Tom and Jerry. Bukan Itu- lokasi. Itu bagi lu sudah Bagi ya. gua. Tapi bagi Kalau- Kristen sebenarnya Bagi surga dan Kristen neraka itu yang ada. umum, Ah. tradisional, sebenarnya Kristen tradisional tuh mirip sama Islam karena mereka sangat mengagungkan Alkitab. Oke. Nah di dalam Alkitab itu cara tulisnya gimana, Kristen zaman sekarang itu konsepnya ada. Tapi lucunya gitu di Kristen, lu tanya ke orang Kristen 1000 tahun lalu, nggak ada konsep itu, beda. Oke. Jadi tapi dalam perubahan zaman ya, Iya. saat ini secara umum orang Ada Kristen ya. meyakini Ada, surga ada dan ya. neraka ada sebagai tempat tuh. Oke. Film Tom and Jerry. Ada ya, karena kita kan sebenarnya di sini kan sebenarnya bukan individu menurut pendapatnya Betul. Felix Shaw atau menurut Makanya pendapatnya gua Brian. Ya kan kita kan ngomong jelaskan. menurut pendapat agama ada kan, ada Iya, kan. iya. Yang Dua-duanya lucunya kan. apa tadi? Yang disangkan kita, tapi yang Iya. enggak Richard. Kayaknya ini pengaruh kurang oksigen kayaknya nih kayaknya. Guys, bagi kalian semua yang belum tahu, aku hari ini puasa loh. Iya, makanya dia marah-marah mulu. Aku kehilangan konsentrasi. Oke, sekarang kita tanya kayak gini Oke, ya. Karena kita berusaha menguji Ya. surga dan neraka Ya benar masing-masing ya. itu penting. Sekarang Pak Felix, Iya. aku pengen tanya, kalau misalnya surga dan neraka itu ada, boleh Ya. nggak diceritakan surga dan neraka versi Islam itu yang seperti apa sih? Oke, berarti Boleh nggak ceritakan, lukiskan? Ya, berarti kita sudah masuk ke layer 2 ya. Ya. Sebelum kita masuk ke 3 yaitu adalah motivasi, reward and punishment ya. Surga diceritakan di dalam Islam. Tadi kalau bahasanya ya, jannah itu artinya sebuah tempat yang dia itu literally di bawah naungan intinya. Jadi di bawah naungan. Jin itu katanya, jin itu dari kata yang sama membangunnya dengan jannah. Artinya tertutup. Nggak bisa kita lihat, tertutup kan ya. Kayak di bawah, kayak itu di bawah naungan lah. Jadi kita nggak bisa lihat jin. Jannah itu artinya juga di bawah naungan. Majnun atau orang gila dalam bahasa Arab itu artinya akalnya tertutup. Akalnya ternaungi. Nah jadi kalau deskripsi surga itu sama persis dengan deskripsi kalau sekarang ya hutan hujan tropis. Itu salah satunya. Ada sungainya, ada pohon-pohonnya, lalu kemudian dia ada burung-burungnya, makanan-makanan yang sangat banyak sekali, pohon-pohon yang wangi dan segala macam. Perempuan-perempuan bagi laki-laki, bagi perempuan beda lagi. Kalau bagi laki-laki kan perempuan. Bagi perempuan itu ada gelas, ada minuman, ada pelayan-pelayan. Kalau orang bilang terus kerjanya ngapain? Kerjaannya kongko, ngobrol-ngobrol. Itu di dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang mukmin ngobrol-ngobrol nanti di surga. Itu kerjaan yang nggak bakal kita habis ketika di podcast, Dok. Momen tuh kayak gini nih. Ya nanti di surga juga podcastnya juga bisa jadi ngobrol-ngobrol. Oh, nggak cari duit, nggak usah kerja, nggak usah Enggak, ngapa-ngapain. karena Nah, semuanya usah sudah lah, Pak Dokter. terpenuhin. Oke. Nah, semuanya sudah Dan terpenuhi. ada 72 bidadari tadi. 72 bidadari itu cara untuk menggambarkan bagi manusia tentang kenikmatan yang ada di sana. Kan mereka semenjak datang Islam kan sudah di courting jadi 4. Dari 30-40 jadi 4. Iya kan? Jadi kita ada pembahasan ini. Pak Ustadz, aku pengen tanya ya, itu 72 bidadari itu dibagi semua peserta Iya. surga atau masing-masing 172 itu? Masing-masing 172. Masuk akal. Karena lo Kalau 72 peserta 1 juta. Begitu Nggak ada 72 guna. dia masuk akal. Parah. Itu 72 tuh idol gitu. Sekarang gue tanya. Percaya kalau ini Islam banget tuh. Sekarang gue tanya. Jadi kalau misalnya ada 72 dibagi rata sama-sama, ini kalau peserta bumi, peserta surganya ada 270 juta, itu kali- 72-nya idol doang. Kali 72 lagi kan. Iya. Cuman kan datanya memang banyak yang perempuan daripada laki-laki di bumi ini. Jadi yang- masuk akal aja. By the way, sebenarnya bidadari itu bukan manusia. Oh. Manusia bisa jadi bidadari di surga, bosnya malah. Contoh misalnya, kalau misalnya aku punya istri misalnya, maka istriku adalah bagian daripada bidadari di surga. Tapi bidadari itu bukan manusia, itu kan ya. Memang diciptakan khusus untuk kemudian menghibur manusia di surga. Boleh nggak Pak Ustadz agak detail? Bidadari itu bentuknya kayak gimana sih kalau di agama Islam? Indah. Bentuknya indah. Jadi gini, contoh ya, yang digambarkan di dalam Al-Quran itu bermata jeli. Itu kan ya. Makanya hurun ain itu artinya bermata jeli. Jadi makanya kalau kita ngelihat cewek kan biasa kita lihat dari matanya dulu. Matanya bening, lalu kemudian ya bening juga, kemudian wajahnya dan segala macam. Mungkin dia pakai skincare juga, kita juga nggak tahu. Udah pasti Pakai skincare-nya adalah Athena, pakai Athena dia. Surga tuh Athena Group. Makasih teman-teman. Dia nggak sepaneng ya. Jadi dia dilukis bermata jeli dan bahkan kemudian digambarkan karena gini ya. Tentu saja bagi orang kan tiap orang punya selera masing-masing ya. Itu pertanyaanku. Nah, tapi setiap orang seleranya biasanya ya itu aja.
Contoh misalnya kan kita sudah pernah bahas dalam Putih, penelitian langsing. enggak juga putih iya, tapi enggak serta merta putih, ada juga yang lain kan. Oke. terserah kita minta. Berarti preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing. Tapi yang jelas ada beberapa yang sama. Contoh yang kita bahas di bukunya Alan and Barbara Pease, bahwa saya pertama kali yang diperhatikan oleh laki-laki adalah pinggul. Karena pinggul adalah perbandingan antara Gitar Spanyol. Iya, gitar Spanyol betul. Gitar Spanyol. Nah itu kan penelitiannya tuh. Ah. Setidaknya manusia-manusia sama. Misalnya, yang menarik adalah ada ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan dengan sebuah majas ya, dengan sebuah majas bahwasanya bidadari-bidadari itu nanti ada yang punya bentuk itu seperti ini nih, apa namanya nih, mata kaki. Bentuknya. Ada yang punya bentuk seperti mata kaki. Maksudnya apa mata kaki itu? Maksudnya gini. Kalau dadanya perempuan itu kan punya banyak bentuk tuh. Dan bisa jadi seperti yang dokter sampaikan kemarin tuh. Ada yang kemudian kalau sudah tua nanti dia misalnya nggak berbentuk seperti muda Turun, lagi. ngelendot. Turun atau Ya. apapun. Nah mata kaki bentuknya kayak gitu doang. Oke. Nah, jadi kira-kira bentuknya selalu akan konsisten seperti itu. Itu salah satunya. Nah maka terus kemudian apalagi yang digambarkan misalnya. Bagi Bunda Khadijah misalnya menemani Rasulullah ketika dia capek di dunia, dia banyak dengerin gosip orang di dunia, itu dikasih rumah dari mutiara yang nggak ada kemudian kelelahan dan tidak ada kebisingan di sana. Diceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang tidak ada yang berkata kotor, nggak ada yang berkata bohong, bahwasanya di sana semuanya ketenangan, mereka duduk di dipan-dipan saling memandang, bajunya sutra, lalu kemudian di bawahnya ada permadani yang Pakai baju ya? Pakai baju. Bidadarinya? Bidadarinya kita nggak tahu. Bidadari bukan kita nggak tahu. Bidadari pakai baju. Ya kan gue tanya detail Oh, iya, supaya iya. tahu kan. Bahkan bidadari Kan dia belum pernah kesana. Ini prospek Ya. mau bagaimana Iya, ini? iya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman itu bidadari diceritakan ada banyak tipe. Ada bidadari dalam surat Waqiah juga ada bidadari yang diciptakan secara langsung, ada bidadari custom. Ini bahasa kita ya, refresh ya. Ada bidadari yang kemudian terpingit dia di dalam kemahnya yang nggak pernah disentuh oleh siapapun. Ini penting nih Pak Ustadz nih. Ini kenikmatan itu bagian dari keindahan nggak? Betul. Kenikmatan itu bagian keindahan. Soalnya banyak yang menyalahgunakan ayat ini nih di Islam. Betul. Islam dan di luar Islam sehingga membuat Islam jadi buruk. Betul. Aku Asalnya sepakat. Islam tuh demennya seks banget. Benar. Udah boleh poligami, Betul. nanti surga reward itu 72 Iya. bidadari bisa custom lagi. Betul. Apakah penggambaran surga itu dalam Islam tuh bisa seks juga di sana gitu? Ya, makanya kemarin ada salah satu ustadz yang kepeleset ya ngomong. Lalu kemudian kita bisa melakukan pesta seks di neraka. Ada Ya, yang ngomong Ada yang ngomong gitu. Di neraka. Di surga. Di Sorry. surga. ngeri Ya. kali bah. Makanya ini kan kata-kata yang nggak pas ya. Makanya sebenarnya gini, yang perlu kita gambarkan dulu sebenarnya surga tuh digambarkan dengan sangat sopan. Maka aku refresh Itu dia dengan cara-cara makanya. seperti tadi. Aku refresh dengan cara bidadari ada banyak, ada yang berpakaian dengan bludru warna hijau, ada yang kemudian dia kemudian ada di dalam kemah dan segala macam. Tapi penggambaran di dalam surga itu disclaimer awal itu yang kita ambil. Bahwasanya itulah yang menurut manusia zaman sekarang tuh menyenangkan. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari homer, arak gitu kan ya. Ada sungai dari arak. Ada sungai dari homer. Nah, masuk surga Iya. Islam cocok Nah, nih kayaknya. makanya artinya Ada sungai, Bro. Buset, kalau mau minum tinggal Free gebok. flow. Sat, wah. bukan hanya lu tinggal 72 bidadari. Wah. Kalau di kita surganya air diambil baru jadi anggur. Nah, ini langsung anggur. Bisa pesen ya langsung. Nanti terakhir kami pilih yang mau yang mana. Iya. Set langsung hibiki 40 dong. Sap. Iya. Langsung. Enggak usah lu yang nyedok langsung, Bro. Ada bidadari. Buset. Nah, artinya Nah, coba balik gimana lagi. tuh? Balik lagi. Diluruskan. Berarti seks itu nggak ada di dalam surga itu yang dalam bentuk tidak sopan ya? Kalau Nah, iya. untuk apa 72 bidadarinya kalau nggak bisa? sopan Sopannya. Kenikmatan dalam kesopanan. Kenikmatan Iya. dalam kesopanan Pak Ustadz. Jadi kalau- Pak Dokter. Kalau menurutku adalah disclaimer di awal itu kita harus paham dulu bahwasanya itu cara Allah untuk menyederhanakan surga pada manusia Setuju. atau menyederhanakan neraka pada manusia. Karena manusia tuh nggak ngerti. Karena ini nggak bakal kebayang nih ceritanya. Nah, cuma untuk disederhanakan dengan cara-cara seperti tadi, ada makanan-makanan. Karena manusia bilang orang itu enak apa? Makanannya enak, tidurnya enak, lalu kemudian punya istri enak. Tapi ada kemungkinan nggak berarti Ya. sebenarnya tidak harfiah seperti itu karena Justru- itu adalah cara Betul. termudah untuk bikin Dari kita disclaimernya justru akan begitu. Dari cara Betul. disclaimernya Make sense. kata Rasulullah bahwasanya surga itu tidak ada yang mata yang bisa melihat, tidak ada telinga yang bisa mendengar, dan tidak ada bersitan pikiran yang bisa menggambarkan. Nah, artinya yang digambarkan itu hanyalah cara untuk menyederhanakan bagi manusia untuk tahu. Penggambaran saya. Artinya ada reward dan ada punishment. tentang Cocok buat apapun orang yang kita- bodoh emang. Betul. Nah, maka kita bahas tuh nanti di layer berikutnya. Iya. Itu betul. Jadi gini ceritanya.
seorang guru yang berhasil di kelas itu bukan guru yang bisa ngajar pada orang pintar. Ya. Karena kalau Ya. guru bisa ngajar pada orang pintar, semuanya juga bisa. Ya. Karena orang pintar nggak diajarin pun juga Udah jago pintar. dia. Iya. Udah Tapi jago. kesuksesan seorang guru adalah bagaimana dia bisa memperhatikan orang yang paling bodoh di antara mereka di Ya. kelas. Nah, karena itulah kita senantiasa bilang konsep di dalam Islam juga, pemimpin yang paling bagus adalah pemimpin yang paling bisa untuk melindungi orang yang paling lemah, bukan orang yang paling kuat. Yes. Kalau orang paling kuat punya duit 271 triliun ya nggak ada pemimpin yang nggak bisa gitu maksudnya. Tapi kalau ada orang miskin yang bisa punya duit 271 triliun, itu adalah goals sebenarnya. Gimana cara membuat orang semuanya sejahtera. Nah, jadi ambil begini. Kenapa aku tadi bilang bahwasanya Lex itu adalah paling pemuncak di antara ilmu tasawuf di dalam Islam? Karena gini, kita tuh nggak bisa memandang semua manusia sama. Manusia kan beda-beda. Tapi kita harus bisa memastikan orang paling bodoh pun bisa jadi baik. Itu dia. Ya kan ya? tuh. Nah, Itu maka dia. kemudian ada level-level daripada motivasi. Kalau misalnya ada anak kecil misalnya, kita bilang sama dia, kalau nanti kamu belajar, nanti kalau kamu hafal 3 juz, nanti Abi beliin sepeda. Nanti kalau misalnya Iya. kamu hafal, nanti kita pergi umroh. Gitu Reward kan. and punishment. Reward and punishment. Tapi kalau kamu enggak, kamu dikurangi uang jajannya. Itu kan wajar kan, anak Iya. kecil. Nanti dia bergerak dewasa. Bukan hanya kita tidak boleh lagi berkata begitu. Karena itu sudah tidak lagi masuk pada dia. Iya. Tapi dia harus dinaikin levelnya. Benar. Kita ngajak dia ngobrol. Kira-kira nih kamu lihat nih, kamu mau hidupnya kayak gini atau kamu hidupnya kayak gini nih. Oke. Levelnya naik. Nah kalau kamu hidupnya mau kayak gini dan aktivitasmu kayak gini, ini agak nggak nyambung nih. Gitu kan ya. Nah, maka kemudian baru dia dikasih motivasi jenis yang berbeda, Yeah. melakukan perbuatan baik karena itulah itulah kemudian yang menjadi hal yang harus dia lakukan untuk benefit kehidupan dia Oke. tanpa bicara tentang punishment. Yeah. Tapi semakin tinggi lagi itu namanya identitas diri. Iya. Wih. Dia masuk melakukan situ. sesuatu karena identitas diri. Betul. Nah, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa saya kalau ada orang-orang yang level kayak anak-anak ini yang Nggak lagi bisa. bertumbuh jadi Iya. seperti Lex. Karena Benar, Lex nggak benar. langsung jadi kayak gini. Iya, betul. Lex harus kemudian belajar dari orang bodoh dulu dan dia Benar, dikasih benar. motivasi Iya, sampai benar. di titik itu. Nah, pada mulai level itu maka muncul ucapan tasawuf yang bahaya banget. Makanya betul. Acara ini bahaya kalau dilihat sama orang-orang yang bodoh. Episode ini bahaya. Iya benar. Oh. Iya. Kenapa? Karena perkataan orang pintar begitu dimaknai orang bodoh dan dia merasa dia pintar, ini bahaya. Apa katanya tasawuf? Ada seorang sufi dia berkata begini, ya Allah, yang penting engkau ridho sama aku. Kalau engkau ridho sama aku Merinding gua. dan aku masuk neraka, aku enggak. Dan kalau engkau tidak ridho, aku masuk surga. Ridho itu. Ridho itu rela. Apa namanya? Oke. Ikhlas. Ikhlas. Merido. Nah, restu. Rela, Restuin. Dan kalau engkau tidak ridho, aku masuk surga, lebih baik aku gak usah masuk. Karena bagi dia ridho engkau lebih penting daripada segala-galanya. Iya, Tapi kalau ini dimaknai sama orang bodoh, dia dapatnya apa? Iya benar. Dia dapatnya malah sesuatu yang berbahaya. Iya bahaya. Itu yang tadi gue bilang kan. Malah Berarti menyesatkan. Memilih Tuhan bukan karena surga atau Betul. neraka. Mendingan gue ke neraka tapi ada lu. Benar. Daripada gue ke surga gak sama lu. 4-0 nih jadi. Apanya Pak Kosong? Enggak, jadi itu tadi pembahasan tentang punishment. iya. Tidak menjadikan surga dan neraka nggak ada. Oh ada tetap. Hanya hanya karena kita memahami bahwasanya ada layer memahami reward and punishment. Keren. Wah. Gitu. Jadi Tapi kita tidak harus ngerti. Jadi tidak harus memilih. Kalau salah di satu. level-level tertentu Pak Dokter, udah anggap aja percaya dan ada aja. Betul. Di level-level tertentu, misalnya kita lagi mau Karena bagi berdiskusi sama- orang-orang yang kayak Alex nggak peduli. Gue paham. Sampai di situ tuh gue paham. Tapi kan kita itu sudah ini salah satu masuk di kesimpulan ya. Udah pasti nih. Kesimpulan nomor 1 ini sudah pasti. Tapi yang masih mau dibahas ini adalah ini kan selalu di luar sana selalu dibawa ini surga neraka kayak Ya. gitu punya kan. Ini kan tetap kita pengen tanya dong gambarannya ini kayak gimana. Tetap Oke, kita mau bahas nih untuk orang bodoh nih kayak gitu. Ya tadi Tadi kan sudah digambarin kan. tadi kata pastor tadi bagus tuh. Jangan sampai orang-orang itu kamu scare. Lalu kemudian dia mempercayai Tuhan karena dia takut. Gitu kan? Jangan sampai. Artinya gini, takut itu tidak salah. Karena bagi orang yang takut, ternyata duduk surga. Jadi takut pada Tuhannya, bukan takut pada neraka ya. Takut dengan Tuhannya Nah. bukan takut dengan nerakanya. Bahasanya Iya. waliman khofa maqama Oke, rabbih Pak Ustadz jannatan. lanjutin Pak Ustadz. Nah, Kalau misalnya neraka, gambaran Islam tuh seperti apa? neraka sesuai dengan namanya. Neraka itu siksaan. Bahkan kemudian siksaannya tuh ngeri sekali. Contoh misalnya ada digambarkan ada satu orang misalnya diikat di tiang dari api. Misalnya diikat di tiang dari api terus kemudian di atasnya dikasih hope, dikasih pintu. Tapi setiap kali dia manjat dia nggak mungkin sampai pada pintu itu. Artinya apa yang pengen kita garis bawahi keputusasaan kan? Makanya sekarang kan gini, orang mencari di dunia apa siksaan paling berat bagi orang? Ditembak mati enggak? Diracun enggak? Apalagi enggak? Ada satu film tuh bagus tuh. Gimana caranya untuk memberikan orang keputusasaan tuh? Judulnya agak ngeri tapi sini. Law Abiding Citizen.
Nonton gue tuh. iya, gue tahu. Nonton. Gerard Jadi dia, Butler. ya betul. Dia gimana cara nyiksa orang supaya dia merasakan kesakitan yang lebih berat daripada kesakitan apapun. Kan gitu. Nah, konsep neraka itu hampir-hampir sama kayak gitu. Siksaan yang berat. Bahkan kemudian dikatakan di dalam surat yang sama seperti aku gambarin tentang surga tadi, itu di neraka nanti ada orang yang bertawaf. Ada orang keliling antara satu pohon itu namanya pohon zakum, yang ketika dimakan itu perutnya kemudian ya pohon zakum, pohon neraka, akarnya di neraka dimakan terus kemudian pohonnya perutnya hancur. Lalu kemudian ketika dia itu terjadi, dia panasnya luar biasa, dia pengen minum, dikatakan mau minum, ada tuh di situ. Ketika dia lari ke tempat minum itu, di situ disediakan nanah yang sudah mendidih. Dokter tahu kan nanah baunya kayak apa, apalagi nanah mendidih. Nah, dia minum itu seperti unta minum, saking kemudian dia aus. Ausnya. Begitu dia minum itu, dia bilang lebih baik gue makan buah tadi. Karena dia merasa sesuatu ya kayak kita dipijit lah, pijit kaki kiri sakit banget. Kanan aja. Mondar-mandir aja terus ya. Ntar Pas kanan, makan buah kiri itu aja. aus lagi. Terus menerus begitu. Nah, itu salah satu gambaran di dalam neraka. Siksaan ya. Intinya kalau misalnya aku simpulkan sedikit bahwa surga itu tenang, Iya. indah, damai, terus ada bidadari tadi, Iya. kenikmatan, semuanya nggak usah kerja. Kalau di neraka tadi lebih ke panas ya, Betul. merah panas ya. Iya. Pertanyaanku sebelum kita pindah ke Kristen nih Pak Ustadz ya, itu Pindah kalau ke surga itu Kristen. ada lantainya nggak? Atau Surga- neraka itu ada lantainya juga nggak? Ada lapisannya. Surga ada ya 7 surga lapis. member gue nih surga Ya, surga VIP member nih. premium ada. Aja. Kan katanya Ada premium. ada berapa lantai kayak gitu? Asik. Apakah bisa ada lantai ke-7 ya? Nah, gitu. Alex 7 lantai ya? Lantai 3 Tahu banget ya. Kan katanya kalau diberitakan Alexis itu kan adalah enggak. Buka di berita. Ini pengetahuan Ya, umum. oke. Alexis itu adalah Pengetahuan surga di lantai umum. ke-7. Bener kan? bener. Itu pengetahuan umum Bang Ustaz, Iya. bukan aku pernah ke sana. Masuk RPUL berarti ya. Lantai 2 lokal, 3 internasional, 4 apa. Nah, kalau dia pernah, kalau aku kagak. 7 udah Oke. belum pernah. Iya. Gue udah keburu tutup tuh. Alexis, begitu udah punya duit. Surga ada 7 lapis, neraka ada 7 lapis. Tapi balik lagi, manusia tuh makhluk simbolis. Maka orang-orang Cina makhluk simbolis. Orang-orang Cina suka dengan 8, suka dengan apa lagi misalnya 7 dan nggak suka dengan 4 gitu kan ya. Iya. Makhluk Oh, simbolis. oke. Orang-orang senantiasa bilang 40 juga angka simbolis. Oke. Nah, maka 7 juga angka simbolis dalam beberapa peradaban. Maka 7 lapis langit itu untuk menandakan bahwa yang paling atas itu yang paling bagus. Oh, kalau surga paling atas tuh paling bagus, Ya, paling bawah itu paling B aja. ya B aja. Kalau neraka paling atas paling Neraka paling bawah paling jelek. jelek, Iya. paling atas paling mending. Bukan paling mending, ya less lah. Less lah ya, paling mending dong, Iya. berarti kan paling mending ya. Betul. Itu memang betul ada hadisnya paling. Misalnya siksaannya paling yang paling atas di level neraka nih. Siksaannya paling dibully-bully netizen doang. Misalnya gitu. ada Berarti kita hadisnya. kupas habis-habisan. Iya. Iya. Ini hadisnya gimana nih Pak Ustadz? Hadisnya siksaan paling rendah di neraka itu memakai terompah atau sendal dari api neraka. Sementara ketika dia pakai yang kaki yang pakai otaknya mendidih. Itu yang digambarin. Oh emang rendah tuh ya. Nanti kita bedah. Boleh Nanti kita bedah. Kita bodoh Kita ya. pindah dulu ke agama Kristen. Kristen kalau surganya kayak gimana sih? Aduh, oke, balik lagi yang dari tadi gue bilang. Sebenarnya iman dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah fokus ke terlalu banyak ke afterlife. Jadi di surga itu ada beberapa ayat yang menggambarkan surga itu kayak tempatnya indah, di awan-awan, jalannya dari emas dan lain-lain. Dengan neraka itu tempat yang klasik, dibakar di ini. Tapi pemahaman kita hari ini tuh sebenarnya banyak dibuat bukan karena pengajaran yang ada di Alkitab, tapi karena tradisi gereja. Jadi kalau kita tarik tradisinya di zaman Tuhan Yesus, mereka nggak fokus dengan surga neraka, tapi sambil jalan pengajaran karya-karya Dante di zaman Inferno. Renaissance, Infernal itu lukisan-lukisannya 7 tingkatan, 49 tingkatan neraka kalau nggak salah atau apa. Itu diadopsi oleh kekristenan. Jadi sejarah Kristen itu Oh sebagai berubah. penggambaran paling gampang. Penggambaran Anggapnya lebih detail. berarti si Dante itu sekarang Google Pak Google dokter. aja Dante, lihat Ya. gambarnya. Oke dia Dante kayak itu Google basic. tinggal ngambil dari Google Ya. aja ngambil lukisan Dante untuk Dante mengambil kondisi pada saat itu orang-orang yang paling berdosa lalu menggambarkan kira-kira siksanya seperti apa biar orang kapok. Oh, bukan ditulis dari Alkitab, digambarkan Di surga itu Alkitab seperti ada, apa? tapi dalam iman Kristen itu dia berevolusi sesuai zaman dan makin ke hari ini ya, terutama di tahun 90-an tuh ada film judulnya Left Behind. Itu yang kalau hari ini kita Kristen-Kristen tuh banyak yang bilang akhir zaman. Jadi teologinya itu pengertiannya itu makin ke sini Kristen modern malah makin surga dan neraka. Padahal kalau ditarik mundur semakin dulu semakin kagak surga dan neraka. Makanya doa Bapa kami adalah Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di Dalam surga. surga.
pengajaran Tuhan Yesus yang awal bukan tentang satu hari kita akan mati dan kita akan sama-sama pergi ke satu tempat yang indah. Bukan escape plan, tapi pengajaran Tuhan Yesus dari dulu adalah kita bukan pergi ke surga, tapi kita membawa ke surga hari ini. Surganya ditarik ke bawah. Iya, bukan kita naik ke surga, tapi surga ditarik ke bawah. Jadi Gak paham gue. buat pengajaran kita, pengajaran Tuhan Yesus itu bukan pengajaran untuk satu hari nanti, tapi untuk hari Sekarang. ini. Fokus dia bukan afterlife, Oke. fokus dia Oh, yang sekarang. Betul. Membawa surga ke dalam Sekarang. diri kita pada saat kita masih hidup. Lewat apa? Kasih. Kalau memang penggambaran surga itu nikmat, indah, hal-hal yang baik, ya dibawa aja ke hidup kita hal-hal yang bisa baik ada itu. di sini. Sekarang. Analoginya gitu, Oke. iya. Pada saat ada temen Dibawa ke hari ini. bukber, udah jam 6, dia nggak ada minum, dia nggak ada makanan, kita beliin makanan. Momen surga. Itu buat gue ya. Dan itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Waktu kita berpelukan nih, kita diskusi bareng ini, bagi kita ini adalah surga. Ya ini Kedamaian bersama. Ini trailer. toleransi. Iya. trailer. Karena kan nanti di surga juga ngobrol-ngobrol. Oke. Teaser. Apa Kalau namanya kita Pak Ustadz? Oke. Kalau cewek Apa kan. namanya apa namanya test drive. Bukan nama-nama ininya apa tadi? Apa? Istilahnya ngobrol-ngobrol itu dalam Islam. Gue suka Kongko. banget itu. Bukan kongko dalam Islam itu. Apa namanya dibilang? Di surga tuh Ngerumpi. ngobrol-ngobrol itu. Mumi apa tadi? Kok gue lupa sih? Ngerumpi. Bukan, dalam Apa? Islam itu apa namanya? Sebelum yang kita ngomong sistem pendidikan ada, di Islam itu selalu duduk melingkar itu Oh, ngobrol-ngobrol. halkoh. Alkohol. Iya. Gue suka banget itu. Iya. Sama, jadi kan kita pernah bahas sebelum terjadinya sistem pendidikan, kok ada Iya. orang pinter. Hmm. Nah mereka ngapain? Iya, halkoh tadi. Sebelum ada kuliah, sekolah. Iya, iya, iya. Nyata di Islam itu disebutnya halkoh. Jangan Ya. salah, Yesus juga halkoh. Nah itu dia duduk Iya, duduk- melingkar duduk itu. melingkar. Lalu ngajarin Kan nggak- kan? dulu nggak ada Ngajarin. universitas, Iya, nggak ada ngajarin apa. moral aja. Iya. Kok orang bisa berpikir-pikir yang bener-bener beyond knowledge gitu loh. Iya. Kayak contoh si Plato pernah ngomong, dia aja orang yang gak punya agama, Iya. dia percaya ada alam ide tuh. Betul. Mm-mm. Alam ide kan berarti Gimana before cara- life. Cara mengaksesnya kan gitu. Iya dia percaya ada kehidupan sebelum kita hidup yang ini nih. Bahwa kita pilih yang mana segala macam sampai hidup di sini gitu. Di Islam soalnya mirip tuh konsep itu Ya. Pak Ustadz. Sebenarnya konsep semua orang-orang yang pernah hidup di dunia dan mereka berpikir secara logis, mereka mengatakan kalau sebelum ini ada sesuatu, harusnya sesudah ini ada sesuatu. Kan gitu kan ya. Ya. Makanya orang-orang Viking percaya Valhalla. Pahala, ya. Orang-orang Yunani percaya ada sungai Styx. Hmm. Gitu Ya. kan ya. Ada juga percaya apa tuh yang Tartarus. Ya. Ada lubang Tartarus dan segala macam. Betul. Nah, sama kayak kemudian agama, apalagi agama. Karena agama meyakini bahwasanya, misalnya kalau aku nggak salah ya Pastor ya, Iya. bukannya di dalam Alkitab tuh kan diceritakan di dalam kitab Kejadian kan bahwasanya ada surga. Surga yang kemudian diyakini di antara dua sungai kan ya, Efrat dan Tigris ya. Bukan surga sebenarnya Firdaus. Firdaus. Nah, Firdaus itu dalam bahasa kita tuh Jannatul Firdaus. Yaitu adalah surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi itu. Hai. Nah, itu adalah Cara masuknya gimana Pak Ustadz? Surga paling tinggi. cara Mau masuk surga paling tinggi. Member paling top ya. Ah. Syahid itu surga paling tinggi tuh. Itu salah satunya syahid. Itu apa? Syahid itu martir kalau di dalam Mati karena Martir Tuhan. dalam Kristen martir. Kristen martir. Oke, bukan jihad ya? Jihad itu aktivitasnya, syahid itu hasilnya. Kalau mati. Oke. Kalau nggak mati ya nggak syahid. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, maka dengan konsep-konsep ini tinggal kita lihat aja sebenarnya. Sebenarnya konsep menurutku ya, konsep surga dan neraka itu tidak ada hubungan secara langsung dengan dengan baiknya masyarakat. Reward and punishment menjadi salah satu instrumen untuk bisa mengendalikan masyarakat secara umum. Karena bagaimanapun juga manusia 80% itu digerakkan oleh fear, bukan oleh hope. Apalagi orang nggak educated. Dan agamanya tujuannya untuk bagaimana caranya buat orang semuanya jadi baik. Nah, pertanyaannya tinggal kalau gitu kita lihat nih. Pertanyaannya ya, kalau misalnya kita lihat surga dan neraka ini, taruhlah misalnya ada. Ya, taruhlah misalnya ada. Apa pengaruh surga dan neraka ini bagi perilaku-perilaku orang kan gitu kan ya, yang masih uneducated ini. Atau kalau surga dan neraka ini nggak ada misalnya. Oh, Pengaruhnya. kacau. Nah, itu maksud. Kalau menurutku surga dan neraka itu kalau diceritakan dari Islam ya, karena kan Ya. teman-temanku dan karyawanku banyak yang Islam ya, itu penting bagi mereka karena Ya. setiap kali mereka mau makan babi, mereka tahu, wah ini masuk neraka nih aku Betul. hari ini katanya. Atau mau nipu. Ya mau nipu, janganlah nanti masuk neraka aku. Betul. Nah. Dok, nanti masuk neraka aku. Betul. Dalam hati aku, emang ada neraka. Sekarang gini Pak Dokter. Anggaplah surga dan neraka ini nggak ada. Pak Dokter percaya nggak? Nggak ada. Nah, aku masih percaya nggak ada. Nggak ada kan? Pak Dokter lakuin hal-hal yang offset nggak? Enggak. Itu. Nah, itu maksudnya. Bayangin kalau surga dan neraka ini nggak ada. Dunia ini mayoritas yang bodoh bakal kacau nih. Iya. Iya, gue setuju. Makanya dibikin Gue setuju. konsep. Iya, level-level tadi pengertiannya Level-level tadi. sesuai dengan Iya, gue setuju. Tapi kan, oke, gue setuju. Tapi kita balik dulu deh.
Jadi agama Kristen tadi, kalau di surganya ada bidadari nggak? Gak ada sih. Gak ada. Ada kerja nggak? Malaikat ada, kan kita bilang Malaikat ada, gitu ada ya. malaikat. Iya, Kerja sungai. Kalau yang Kristen umum percayai itu kalau kita masuk surga kita akan memuji Tuhan, menyembah, Menyanyi pujian penyembahan di sana, Iya. Pak. Kayak gereja ya jadi surga ya itu ya. Kayak gereja, kayak ya kalau nonton film Tom and Jerry lah yang malaikat terbang. Makanya kalau misalnya gue Kristen gue gak mau masuk surga. Makanya gue bilang gue gak Lu aja surga lu gereja nggak pernah ke gereja. Karena lu misalnya di Kristen gue gak masuk surga karena di situ nggak ada Bob Marley, nggak ada Kurt Cobain yang keren-keren. Nggak ada karaoke, Semuanya masuknya ke neraka nggak ada ya? bar, Betul. nggak ada spa. Kayaknya lebih cocok di sebelah sini nih. Ya. Terus kalau neraka versi Kristen kayak gimana? Yang tadi, by the way, yang tadi itu adalah pemahaman umum yang sebenarnya tidak alkitabiah. Tapi kalau kita mau cari pemahaman umum yang alkitabiah juga yang gue percaya. Jadi cerita Alkitab tuh sebenarnya cerita restorasi. Pada awalnya Tuhan menciptakan bumi dan di bumi itu deskripsinya seperti Firdaus, sempurna, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, semuanya baik. Dan jatuh semuanya gara-gara sedang berdosa itu dan makanya kita hari ini makin lama manusia makin parah. Dan kenapa Tuhan Yesus datang, dia mati di kayu salib menebus dosa, dia sedang mengembalikan semua ini menjadi bentuk awalnya, yaitu kesempurnaan itu. Sebenarnya pemahaman surga di kekristenan yang alkitabiah itu adalah restorasi menjadi bumi yang baru, kita bilangnya. Berarti sebenarnya kalau di pemahaman Alkitab, Bumi yang lama kali maksudnya, balik ke bumi yang kita awal. bumi yang baru. Iya, bumi yang baru berarti baru. kayak awal yang diciptakan Kayak kan? awal tapi lebih baik lagi. Jadi Oke. ceritanya kalau orang udah meninggal, percaya Tuhan, satu hari lagi nanti ada yang Tuhan akan kembali lagi, mereka kan dibangkitkan, tapi mereka punya tubuh. Ya update OS Pak Dokter berarti. Enggak, update OS. OS dan ceritanya kalau terima OS, Tuhan, hardware, software semua. hasilnya ya, hardware-nya dibalik lagi, kita akan punya tubuh yang katanya bersinar, tapi kita tinggalnya di bumi ini, bukan kemana. Kalau dalam Tapi Islam di bumi ditulisnya tuh di surganya Islam. Dimensi yang berbeda sepertinya ya. Bukan. Terus kalau yang mati duluan nunggunya di mana? Kan bumi masih kita pakai. Bagus. Apa? Bumi nunggunya di mana bumi masih kita pakai. Yang udah mati bangun lagi gitu. Itu yang Berarti sekarang lagi masa tunggu mereka ya. Ya. Lagi di lobby. Di waiting room tadi. Lagi di lobby. Di bawah itu tuh di bawah. Lama nunggu ya nih. Oh iya. Lama nih nunggunya nih. Dateng. Oke, kalau neraka kayak gimana bentuknya? Kalau neraka, kalau yang sebenarnya secara alkitabiah itu tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Nggak pernah dijelaskan. Ada deskripsi tentang lautan api dan lain-lain, tapi itu sebenarnya neraka Bandung yang dong berarti. bentuknya bukan, gue yakin bukan. Tapi itu nerakanya si Lucifer. Ya. Nah, deskripsi umum yang kita percayai di mana-mana siksaan itu dari Dante, bukan dari Alkitab. Oh, dari Dante. Pak Dokter sebenarnya mau nanya nih. Kalau di Kristen ada Lucifer. Di Islam ada nggak? Iblis. Dajjal. Iblis. Namanya siapa? Ada namanya nggak? Namanya iblis. Kalau di Kristen itu kan sampai dibikinin film tuh. Betul. Kalau Lucifer itu memang dulunya tangan kanannya Tuhan. Yang bahkan waktu diusir dari surga, dia 3/8 surga. Sepertiga surga ikut tanpa diajak. Iya. Berarti karismanya gede banget kan. Nah kalau di Islam ada namanya nggak? Iblis namanya. Jadi jin itu yang paling top namanya iblis dan dia juga sama. Dia adalah hambanya Tuhan yang paling top. Dia Mirip konsepnya. Disuruh apapun dia mau. Nah namanya- pertanyaannya, apakah suatu saat nanti Tuhan akan memaafkan iblis dan Lucifer ini? Nah kalau kita balik lagi kepada Soalnya kan pertama kali dibikin neraka buat tempat Betul. hukum mereka kan? Benar nggak? neraka itu tidak di state di dalam Al-Quran untuk menghukum mereka. Tapi sebenarnya neraka ini sebagai reward and punishment aja pada kehidupan ya siapapun lah. Mungkin jin juga ada surga dan nerakanya, manusia ada surga dan nerakanya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu sebagai tempat reward and punishment. Nah, kalau iblis ini kalau kita katakan apakah akan dimaafkan oleh Allah misalnya, kalau kita mengacu pada pembahasan tentang takdir dan yaumil kiamat, balik lagi, yang kita dapat beritanya di dalam Al-Quran tidak. Karena kenapa? Karena setelah dia diminta untuk dihukum, dia minta waktu sama Tuhan kan ya. Ya Allah, aku minta waktu. Aku akan buktiin bahwa manusia yang kamu tadi bilang mereka semua harus bersujud kepada manusia. Aku akan kasih kamu bukti bahwa manusia itu tidak akan beribadah pada kamu. Aku akan goda mereka. Aku minta waktu. Lalu kemudian Allah bilang, aku kasih waktu. Maka kemudian iblis berkata, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan goda manusia. Aku akan ngajak mereka masuk ke dalam tempat ini sebagaimana aku sudah sesat ke situ. Jadi dia nggak mau sendirian, dia bawa orang-orang yang lain. Kalau di cerita ini kayak Ayub gitu ceritanya si Ayub Ayub ya? yang itu. Tapi kalau itu untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Nah, ini kan soalnya menuju ke surga neraka nih Ya. Pak Dokter. Jadi pertanyaan bridging dulu nih. Boleh. Nah sebelum adanya manusia, berarti
aktivitas Tuhan itu sama iblis kan sebelumnya tangan kanan ya nih. Betul. Malaikat berarti dia apa? Bukan malaikat, dia jin. Tapi nongkrongnya sama malaikat. Berarti ada alam, Impostor nih. ada Iya, satu impostor, tempat, betul. isinya ada malaikat, Mm-mm. ada jin. Nah Iya. sebelum ini aktivitasnya apa Pak Ustadz? Aktivitas Di jin Islam itu- diceritain nggak? Di dalam Islam diceritain bahwasanya dia menjaga bumi. Nah, jadi dia bosnya bumi sebelum kita. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, dia bilang pada seluruh penduduk langit itu, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, menjadi Seluruh penduduk langit berarti seluruh penduduk langit. jin dan Jin malaikat. dengar, malaikat dengar. Oh. Nah, dan reaksinya berbeda. Ketika malaikat dengar, dia konfirmasi, apakah kamu menciptakan manusia untuk ngerusak bumi dan membunuh? Oh ini di antara Islam mereka? ada ceritanya nih Ada, di Al-Quran. dalam Al-Quran. Oke. Nah, untuk membunuhin manusia dan merusak bumi. Tapi kemudian yang iblis diam. Karena dia sudah nyimpan tuh. Dia yang Oh jin ini jin, Ah. cuman yang ini udah nyimpen nih. nyimpan. Karena dia Oke. nongkrongnya sama malaikat kan. Nah, dia udah nyimpan nih. Kenapa dia yang diminta bukan aku? Aku kan yang paling bagus. Emang aku selamanya ada buat sesuatu yang salah. Dia merasa paling bagus Iya, tuh. apa sih problem? Nah, itu betul. Itu penyakit pertama adalah rasa hasad tadi kan ya. Rasa dia merasa lebih daripada yang lain, sombong kan itu kan. Iya, ya. kalau kita juga bilang dosa yang paling besar itu kesombongan yang bisa menembus surga, bahkan Iya. malaikat aja Ngeri. kena. Itu sama. Nah, ketika kemudian dia kemudian jalan-jalan ngeliatin manusia yang dibuat, dia bilang, ini bisa gue goda nih. Apa bagusnya? Nah, ketika kemudian Allah bilang, nanti kalau sudah kutiupkan ruh kepada Adam, maka semuanya sujud. Dia udah dikasih tahu, dia bilang dia masih nahan diri, dia nggak mau ngomong. Malaikat ngomong kalau ada yang nggak setuju. Nah, dia ini nggak mau ngomong nih. Ketika udah ditiupkan, Allah bilang sujud semua pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Nah, ini seperti itu. Baru kemudian Allah bilang, kamu nggak mau sujud kenapa? Dia bilang, aku lebih baik daripada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Yang kita bahas itu loh. Yang dia belum update. Gitu kan ya. Aku lebih bagus daripada dia. Fire Nation nih. Iya, Fire Nation. Sebelum negara api menyerang emang. Betul. Nah, setelah itu kemudian Allah bilang tidak ada tempat di surga bagi golongan yang sombong. Maka kamu masuk neraka. Nah, jin-jin yang lain belum tentu masuk neraka. Dia doang masuk neraka. Karena dia kan bosnya jin. Lah, bentar ya Pak Dokter nih lanjut nih. Oh. Kan di Islam itu ada berapa puluh nama Allah gitu. Betul, 99. 99. Oh, gue baru tahu. Ada. Iya, makanya suruh 99 belajar nama. Islam nih. Lagi suruh kita. Nah, di dalam 99 nama itu ada sifat pemarah nggak? Ada beberapa sifat yang itu menunjukkan bahwasanya, contoh misalnya ketika Allah kemudian yang mensifatkan maha pembalas. Maha pembalas ini berarti juga maha penghukum. Itu ada selain daripada sifat-sifat yang lain. Jadi artinya gini, ketika kita mensifati bahwasanya Allah itu seperti misalnya bapak, aku sepakat sampai di titik ini. Betul. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika seorang bapak itu kemudian memperingatkan seorang anak itu bukan bagian daripada sifat kasih dia? Aku rasa tidak. Iya. Nah, Sama maka itu. nah, Paket itu harus dapat paket kan ya. Ya. Maka ketika kita memperingatkan itu menjadi bagian daripada sifat kasih kita sebagai seorang bapak pada anak kita. Dan kemudian ketika kita sayang sama seseorang, berarti kita tega untuk menghukum orang itu kalau Harus. dia salah. Nah, Harus. makanya tinggal problemnya adalah ini hukumannya selama-lamanya atau tidak. Iya. Makanya kalau masalahnya. dikatakan di dalam Islam, apakah Allah tuh pengen untuk menghukum manusia dan menciptakan neraka? Jawabannya tidak. Tapi neraka hanya diberikan sebagai konsekuensi kalau ada orang yang benar-benar bandel banget. Benar. Sudah dikasih tahu bandel banget lah udah berarti. Nah, makanya orang-orang bilang bahwasanya neraka adalah simbol keadilan Tuhan. Contoh ya misalnya ya, kita coba lihat. Kenapa kita bisa katakan bahwasanya kalau nggak ada neraka justru Tuhan nggak adil atau Tuhan nggak maha baik kalau nggak ada neraka. Contoh misalnya di Christchurch di New Zealand itu ada 49 orang ditembak ketika lagi Jumatan. Ya itu tuh yang viral tuh, Ya. yang viral 49 tuh. orang Ya. ditembak ketika lagi Jumatan. Coba bayangin, 49 orang yang meninggal ini punya keluarga. Dan keluarganya ini masing-masing datang ke pengadilan. Dengan satu orang yang sudah ketangkap mau dihukum. Kemudian satu orang ini, tentu saja ketika ditanya pada keluarganya, apa yang kalian inginkan pada orang ini? Hukuman terberat. Semuanya pasti hukuman terberat. Sedangkan hukuman terberat yang bisa di-provide oleh manusia adalah hukuman mati. Itu mas ringan itu hukuman mati menurut gua. Nah pertanyaannya berapa kali manusia bisa mati? Kali doang. Nah, sementara ketika satu orang sudah, oke aku dapat dia sudah mati, ada 48 yang lain yang Berarti ngantri di harusnya belakang. 48 kali mati dia. Betul, harusnya kan begitu. Ya. Tapi it gonna happen in our world. Itu nggak akan pernah terjadi dan nggak akan Ini pernah logika nih terdefinisi masuk akal. di Makanya dalam- dihukum di neraka nih. Maka adanya surga dan adanya neraka itu adalah just fair. Itu fair. Ini masuk akal lagi. Fair banget sih. Karena ada orang-orang yang merasa nggak fair nanti. Bagaimana orang-orang nggak fair ini nanti akan protes nanti ketika ketemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku Ya, merasa di dunia. just fair ini kan adalah statement ya, dari statement dari orang. Betul. Statement dari orang kan. Hmm. Kalau kita ngomong ada atau enggak kan ya harus ada bentuknya, semuanya Nah, sudah jelas ya. Tadi bukan buktinya statement. kalau ada atau tidak eksistensi udah kita bahas di bab pertama tadi. Nah kalau nanti mau kita bahas bab pertama kita balik lagi bab pertama. Enggak ke sana kok. Pertanyaannya kayak gini.
Sebenarnya aku dari obrolan ini kesimpulan sementaranya sebenarnya kita semuanya sama-sama sepakat sih bahwa surga dan neraka itu ya semi fiktif kayak gitu punya yang dibuat untuk membantu manusia supaya manusianya jadi lebih baik. Ya, intinya seperti itu. Fokusnya ada seperti itu. Tapi ada yang berlawanan menurutku. Bahkan menurutku dari cerita Ko Felix pun aku menganggap arahnya sudah ke sana nih. Walaupun Ko Felix berpatokan pada Al-Quran. Kalau Al-Quran ngomongnya seperti ini. Betul. Kalau harusnya kalau Ko Felix berpatokan pada Al-Quran, kita benar-benar dia pasti akan ngomong surga dan neraka itu kayak gini loh, ada loh, ini loh. Pokoknya aku bukan iming-iming, ini benar-benar sudah ada kayak gitu punya. Tapi kan Ko Felix juga memberikan pandangan tadi bisa jadi ini harafiah, bisa jadi ini gambaran, analogi. Gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya makanya tadi aku bilang bisa jadi 4-0 ini sudah kayak gitu punya kan. Karena tujuannya sudah mulai mengerucut nih. Tapi ada beberapa yang menurutku nggak nyambung. Contoh kayak gini. Ketika kita melakukan suatu dosa, ada dosa menyakitin. Gue pukul Lex. Gue bunuh dia. Itu kan menyakitin orang. Kita sama-sama tahu ini dosa. Tapi kita ngomong makan babi. Ini kan ke kita diri kita sendiri. Masa makan babi masuk neraka? Kalau gue pukul lo masuk neraka, oke, gue masuk akal nih. Karena melukai orang lain. Iya. Nah, kalau misalnya surga dan neraka ini adalah harafiah, maka kan agak aneh Pak Ustadz. Masuk neraka makan babi disamakan dengan bunuh orang. Betul, kayak gini. Kalau misalnya kita ngomong tadi surga dan neraka itu harafiah, kita ngomong harafiah. Kayak tadi bunuh orang 48 orang kayak gitu punya masuk ke neraka kayak gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada, ini adalah suatu gambaran doang lah kayak gitu kita ngomongnya. Ya apa gunanya masa ada makan yang tersakiti, ada yang terugikan. masa makan babi masuk ke neraka kayak gitu punya. Oke, nah jadi gini. Pertama aku jelasin dulu, aku nyampein dulu bahwasanya dari awal aku bilang tuh, kan kita ada 3 layer tuh. Di layer pertama aku mau kasih tahu bahwa surga neraka tuh pasti adanya. Karena kenapa? Karena disampaikan di dalam Al-Quran. Maka konsekuensi orang yang tidak meyakini surga neraka adalah dia menjadi kufur dengan Al-Quran kan gitu kan ya. Aku udah sampaikan dari awal. Nah, yang itu aku sampaikan bahwa yang di sini nih, pemahaman kita di sini tidak ada hubungannya dengan yang di pemahaman ketika kita membahas tentang rewards and punishment. Nah, kalau kita membahas tentang rewards and punishment, maka kita lihat apa efek daripada rewards and punishment. Bahwasanya ada orang yang masih harus diiming-imingi dengan reward and punishment untuk melakukan sesuatu. Ada orang yang sudah motivasinya sampai pada identitas diri. Bahwasanya dia tidak perlu apapun untuk bisa dikaitkan dengan identitas diri dia. Bahkan perkataannya tadi, kalau Tuhan ridho dengan aku masuk neraka nggak apa-apa. Karena identitasku adalah Tuhan. Lebih penting daripada segala-galanya. Nah, sekarang kita bahas lagi pada ini nih, tentang benar atau tidak benar. Kalau benar atau tidak benarnya dulu kita sudah bisa memastikan selama Al-Quran itu benar, maka surga neraka itu benar. Selama Al-Quran benar. Maka kalau kita nanti untuk mau mengatakan surga neraka ini misalnya contoh semi fiktif, kita harus kemudian berhadapan dengan Al-Quran dulu. Atau kita bahas Al-Quran dulu, ini kebenarannya seperti apa. Sampai di titik ini kalau kita bisa membuktikan Quran itu nggak benar, baru apapun yang di dalamnya bisa untuk diperdebatkan. Sama kayak tadi, selama dokternya legit, maka semua resepnya itu legit. Tapi kalau misalnya dokternya nggak legit, kita bisa mempertanyakan resep-resepnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat sesuatu tuh berdasarkan sudut pandang tertentu, baru kita bisa dapat nilainya. Contoh kayak gini ya. Kalau kita bicara tentang apa yang menjadi preferensi Felix Yao, mungkin nggak sama dengan preferensi Yonglex misalnya. Maka Yonglex bisa berdebat tentang masakan terenak di dunia, karena bagiku itu adalah mie. Gitu kan ya. Tapi bagi Yonglex mungkin bisa jadi bukan bakso, bakso ataupun yang lain. Nah maka sama seperti tadi, membunuh dengan kemudian makan babi, ini kan sama-sama dosa. Sama-sama kalau dosa pasti berakhir di neraka, walaupun tingkatan dosanya berbeda-beda. Nah yang nentuin siapa? Balik lagi, yang nentuin yang punya surga dan neraka. Artinya balik lagi ke konsep awal. Jadi kalau pembahasan reward and punishment jangan dicampur di sini, karena tadi itu memang beda kamar. Beda kamar. Berarti Koko balikin lagi ya, bahwa surga dan neraka itu Koko tegas ngomong ada ya? Pasti. Gue sekarang percaya nih ada. Lu percaya ada? Mana sih lu labil? Enggak, makanya denger dulu nih, kita surga dan neraka yang mana nih? Nah makanya setelah mendengar penjelasan, berarti surga dan neraka gue percaya ada sekarang. Tapi bentuknya gue nggak percaya sesuai dengan apa yang ditafsirkan orang-orang. Bentuknya ini masalah bentuknya. Ada nih, ternyata nih ada nih, nih. Tapi bentuknya ini gue nggak mau pakai yang digambarkan Dante atau yang digambarkan dimanapun. Gue nggak percaya sama bentuk. Adil, jadi masih adil juga. Gue percaya ada. Adil juga. Sekarang kita anggap dua-duanya ada. Pertanyaanku, kalau kita mau masuk surga dan neraka, siapa yang nilai? Kalau misalnya kita di sini, 1 jam 23 menit cuy. Bagus kan, kita rencana mau 3 jam. Kalau kita di sini, kalau kita di dunia, ada yang namanya hakim.
Dan kita didampingi pengacara. Betul. Ada saksi pula. Ada saksi pula. Benar. Ada di sidang pula. Benar. Nah, kalau kita mau masuk surga dan neraka, siapa? Adakah malaikat pencabut Iya. nyawanya? Ada yang mencatat kan? Ada yang mencatat kan? Terus Di Islam ada. di samping kita boleh bayar ini enggak? Hotman Paris enggak? Ada calo nggak? Tapi Hotman Paris masuk mana dulu nih soalnya? Pertanyaan nih, kalau kita bisa bayar Hotman Paris mau bayar siapa? Ayo lo. Jadi benar juga sih. Sayangnya di sana ketua MK udah nggak ada. Kayaknya yang dibayar ke sini deh. Karena ketua MK-nya juga nanti nggak bisa nyari siapa-siapa. Atau kita bisa didampingin ustadz gitu. Nah, itulah salah satu. Kita semarga loh. Ya, itu jadi bisa. Jadi gini, nah ini kita mulai bahas tentang cheat code ya. Kita mulai bahas tentang cheat code. Ini normalnya dulu ya. Normalnya semua manusia datang ke surga membawa kitab mereka masing-masing. Membawa catatan mereka masing-masing. Bawa daily rutin. vlog. Daily vlog. Bawa daily Atau apapun vlog. itu. Udah ada catatan sendiri ya? Ya, apapun itu dia buat catatan. Ada orang bilang itu adalah kayak USB atau apa, terserah lah. Pokoknya yang penting dia Udah lebih canggih pastinya. Ya, betul. Nah, pasti lebih canggih. Itu kata ulama pasti lebih canggih daripada apapun dibayangin yang sekarang. bisa lu bayangin. Iya. Kalau zaman dulu orang nggak kebayang di zaman kita, sekarang udah banyak data yang bisa disimpan dalam sekecil itu. Iya. Nah, artinya kita bawa catatan kita masing-masing dan kemudian kita nanti akan mempertanggungjawabkan catatan kita masing-masing. Jadi semuanya udah dicatat, semuanya udah didokumentasi, kita tinggal datang. Di depan Yang namanya malaikat. Malaikat didampingi nggak ada yang mendampingi. Yang mendampingi kita Sendiri. cuma amal-amal kita sendiri. Makanya orang bilang kan ada orang yang datang kepada kuburan dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan amalnya. Duanya balik, satunya tetap. Oke, dan kita percaya bahwa hakim itu pasti adil. Iya. Malaikat Hakim- tersebut pasti akan adil. Malaikat nggak punya kemungkinan tidak adil. Oke. Karena dia nggak punya nafsu. Oke. Nah itu berikutnya cheat codes-nya nih. Cheat codes-nya adalah ada banyak yang bisa ngasih keselamatan. Makanya kamu kalau orang-orang Kristen tentu percaya Yesus pasti bisa ngasih keselamatan. Bahkan kita di dalam hadis kita meyakini, mohon maaf nih ya kalau ini menyinggung, tapi ini kan keyakinan internal ya. Jadi harusnya sih tidak. Apa-apa. Setiap nabi-nabi akan dicari oleh umat. Dan kemudian ketika ada umat Nasrani misalnya nyari kepada Nabi Isa bilang jangan cari aku juga punya problem, cari yang lain. Sampai kemudian mereka ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka kita yakin bahwasanya orang-orang yang dulu ketika mereka beriman dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mereka menjadi bagian daripada umat Rasulullah. Nah, Rasulullah bisa ngasih syafaat, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa ngasih syafaat, orang-orang beriman bisa ngasih syafaat satu sama lain. Makanya contoh ya, kalau misalnya contoh, aku pernah pengajian sama seseorang nih misalnya, terus dia bilang, Ustadz, kita kan dulu pernah satu forum. Ustadz ingat nggak sih? Aku bilang, iya dia temanku satu forum. Itu Ini berarti orang-orang beriman. saksi untuk masuk surga nanti gitu. Betul. Bisa bawa Betul. rekomendasi. Bahkan dalam satu hadis yang lain diceritakan ketika pintu surga sudah mau ditutup, itu ada orang bilang sama Tuhan, ya Allah, aku dulu pernah melihat ada satu orang nih yang beriman nih, tapi belum ada di sini nih. Bisa dicariin tuh ya. Bisa kita cari. Masih bisa kasih rekomendasi. Bisa kasih rekomendasi. Aku udah dapat rekomendasi dari Ustadz Felix Iya. Xiao. Sama. Kita udah ada orang dalam nih. Iya. Tinggal sign up dulu. Tapi benar juga kalau ternyata pas kita di sana kita di atas janjian aja ya. Iya. Saling kasih Iya. rekomendasi. Iya. Jangan sampai Kalau yang benar ternyata Iya. punya si versi Iya, Kristen. jangan sampai gue bilang ini, Iya. ya Allah ini dokter Richard nih nggak ada aku temu dokter Richard. Terus malaikat bilang nggak ada registrasi nih. Jangan iya, sampai. Bahaya kan. Mendingan lu registrasi dulu, gitu. Benar juga Nggak lagi. ada di data. Udah dokter Richard at least syahadat dulu. Iya. Itu kan login. Gue rencananya semua agama kayaknya. Jadi begitu sampai di atas siapa Lebih yang aman menang ya. registrasinya Ada orang dalam setiap- kayak gue punya user dengan password masing-masing. Sesurga aja harus kolusi anjir. Masuk surga aja harus Orang ya. Indonesia emang Iya, punya, dia ya. pengusaha soalnya. iya. Pengusaha, dia tidak menaruh telur di dalam satu keranjang. Investasinya disebar. Ya, belum. Nanti kalau udah bisa jadi satu. Ultinya bukan di situ, bro. Ultinya dari semua episode ini adalah menurut gue Kok udahan sih? Belum lah, ini baru 1,5 jam. ini panjang, ini panjang. Ultinya itu adalah kan tadi ada lantai-lantai Ya. surga tadi. Apakah itu permanen, Pak Ustaz? Permanen apa? Lantai-lantainya? Iya, jadi kalau misalnya orang masuk, misalnya yang lag nih masuk neraka, dia selamanya masuk neraka. Nggak bisa masuk bisa pindah ke di-upgrade surga. nggak? Turun nggak? Nggak bisa nggak di upgrade naik ke lantai, Ya. naik lagi kayak gitu. Ya, punya. sampai masuk ke surga gitu. Jadi gini, namanya hidup di dunia itu di dalam Al-Quran is a test. Adalah sebuah ujian. So, kalau saatnya kita sudah ujian, nanti kita punya hasilnya bisa berubah. What's the point of the test?
Make sense. Iya kan ada remedial Ya kan? Pak Ustadz. Berarti Nah. selamanya. Bisa remedial nggak Pak Ustadz gitu? Remedial bisa, tapi masih di dunia. Setelah selesai dunia, makanya kan Imam Ali bin Abi Thalib tuh bilang gini. Bener Itu dong. bener. Kok Remedial tuh bisa. analogi gampang aja. Sangat bisa, remedial bisa. Bahkan misalnya kita minta ulang dari awal pun bisa. Karena manusia selama di dunia akan dites. Oh minta dari ulang bisa? Minta diulang dari awal bisa. Maksudnya ngulang ya. Saya sudah fail dalam tes ini. Itulah namanya taubat kan. Taubat kan literally kan balik. Balik ngulang. Bukan hanya remedi loh. Bukan hanya ujian ulang. Balik belajar lagi itu taubat namanya. Dari nol lagi ya. Taubat dalam bahasa Arab literally balik. Oh itu artinya bahasa Arab tobat Artinya tuh balik. Going back. Gitu kan ya. Balik artinya. Nah berarti kalau kita bicara tentang ini. Imam Ali bin Abi Thalib menyederhanakan. Maka beramallah ketika ada amal tanpa perhitungan. Sebelum hari di mana ada perhitungan tanpa amal. Oh tertawalah sebelum tertawalah itu dilarang. Betul. Kurang lebih gitu. Artinya kita udah dikasih tahu nih di sini. Di sini adalah waktunya Iya. beramal. Nanti besok waktunya penghitungan. Jadi jangan kita kebalik-balik di sini ngitung-ngitung, besok kemudian baru bisa Oke, dan beramal. saatnya perhitungan tidak Nah. bisa berubah. Nah, makanya namanya penyesalan selalu di belakang. Ya. Kalau di depan namanya uang muka. Namanya DP masuk. Iya. Uang gedung kalau di Iya. depan. Nah, makanya supaya nggak nyesel, Dari itu sekarang. Dari sekarang. registrasi. Tapi fair juga ini. Fair. Oh registrasi dari Fair. sekarang. Kan Pak di Ustadz, depan namanya registrasi. Bener juga sih. Di belakang namanya menyesal. bener juga. Tapi jangan-jangan ya, registrasi ini, jadi jangan-jangan surga dan neraka ini adalah iming-iming hanya untuk registrasi doang. Bagus. Nah, ini gimana nih? Bagus ya pertanyaan bagus nih. Itu dari tadi aku simpen di kepalaku tuh. Jadi gini ceritanya. Di dalam Islam, setiap dakwah itu harus ada caranya. Dan salah satu kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah lewat perbuatannya dan kemudian lewat perkataan-perkataannya dan kemudian oleh ulama-ulama, jangan ngomong neraka sama orang yang lagi neraka itu diomongin sama yang pro. Aku nih dikasih tahu neraka. Klik hati-hati Lik. Ada banyak loh katanya lu nggak tahu tuh ada kisah ada ulama beribadah 40 tahun. Gara-gara sehari aja dia buat dosa. Balik dia kemudian dalam neraka. Enggak fair. Oh nggak fair, sangat fair. Enggak fair. Karena kenapa? Tujuannya balik lagi. Surga dan neraka. Gak pernah Allah pengen orang masuk neraka. Gak pernah. Allah pengen semua orang masuk surga. Dan ini adalah bagian daripada pengingatan. Maka ketika pengingat kita harus ekstrim. Jangan sampai lu kemudian gara-gara satu kesalahan. Kayak gini deh. Ada orang Ini versi bener. ada orang naik Ferrari nih. Michael Schumacher lagi naik Ferrari. Keberhasilan kemudian yang sudah dia lakukan selama berapa detik itu bisa hancur gara-gara 1% kesalahan atau 1 detik kesalahan. Ya bisa mati dia. Bisa mati. Nah itu yang diingatkan. Maka neraka itu diomongin sama orang-orang yang sudah pro. Jangan diomongin sama orang-orang yang newbie. Kalau diomongin sama orang-orang newbie, jadi Takut mainan. ya? Jadi Iya. seperti agama kita tahu sekarang nih. Iya, iya. Tapi kalau untuk orang-orang yang newbie, kasih mereka hope, bukan kasih mereka fear. Make sense. Karena orang-orang yang lagi stres dikasih tahu neraka, dia bilang bener gue kayaknya bahan bakar neraka bener gue. Iya, gue neraka aja lah. Ya udah gue Karena hidupnya udah kayak neraka. ya five neraka nih udahlah dia tadi yang dibilang udahlah dunianya udah terasa kayak neraka. Kita kasih tahu neraka lagi. Dia bilang udah bodo amat lah gue. Udah lah gue bunuh orang Ini aja aja lah. sudah kayak neraka. Betul. Ya. Maka cara dakwahnya kasih orang porsinya masing-masing. Kalau dia masih kecil, Bener. kasihlah porsinya. Kalau dia sudah agak gede, kasihlah porsinya. Bener kalau dia masih kecil dikasih porsinya kegedean, kenyang dia. Kalau anakku Kemabukan dia nanti. betul, anakku udah 15 tahun, aku masih bilang tentang surga dan neraka sama dia. Aku bilang kemudian kalau kamu nggak sholat, nanti kemudian kamu masuk neraka, itu dia akan ngelepeh. Tapi dia harus dikasih reason, kenapa gua harus beribadah. Maka aku bilang sama dia, gitu kan, kalau kamu senang sama seseorang, kalau kamu senang sama Abi dan segala macam. Nah, Abi manggil, kamu kan pasti datang dan segala macam. Sama, aku juga senang sama kamu. Kalau kamu minta sesuatu, aku pasti pengen untuk ngabulin walaupun aku nggak punya. Nah, itu kan caranya untuk ngasih tahu tentang motivasi. Ketika dia udah tua, masa kita ngomong kayak gitu lagi? Kan udah bisa mikir ya harusnya ya. Bro, kalau di agama Kristen sendiri, kalau misalnya itu abadi nggak? Kalau masuk neraka bisa pindah ke surga, surga bisa masuk neraka lagi atau bisa naik Balik tingkatan? lagi, jawabannya aku udah tahu. Ini nggak poin. Dalam pembahasan Kristen, poinnya bukan itu. Oh ini kan di bawah hari ini kan. Iya, tapi ada Enggak. Selama gue Kristen, berapa tahun selama gue Kristen, surga dan neraka, balik lagi ya. Pastor Brian di sini mencerminkan agama atau personal. Setahu gue yang gue belajar agama bertahun-tahun, surga dan neraka itu ada di agama Kristen. Dan itu dilukiskan. Dan itu dilukiskan. Bukan kita ngomong yang kayak tadi ya, kayak yang lu ngomong tadi ya, kayak gitu ya. Menurut gue itu adalah ada kehidupan setelah kematian. Bisa pindah dok kalau yang dokter belajar. Setauku ya, mohon maaf tadi kali. pisah yang umum dengan apa yang gue percaya sebagai Progresif Kristen tadi. progresif. Yes, oke Nah, bang. yang umum
itu nggak bisa, sama kayak tadi dibilang udah persis, nggak bisa kalau udah masuk neraka surga ya surga, nggak ada batas pemisah yang tidak lu bisa, sudah dikasih deadline gitu kan. Iya. Kalau mau berubah sekarang. Tadi pertanyaan itu udah kejawab belum sih Pak Ustadz? Tempatnya itu gimana? Tempat apa tuh? Yang surga dalam Islam? Surga tadi udah aku kasih tau tempat-tempatnya. Jadi tempatnya adalah dia punya tingkatan-tingkatan, dia punya lapis-lapis, dia seperti tertutup pohon dan segala macam. Bahkan diceritakan. Tapi satu lokasi nggak dalam Islam? Tadi lupa deh, karena surganya semuanya satu lokasi atau enggak? Surga sama neraka satu lokasi nggak? Enggak, satu lokasi. Beda lokasi. Bisanya jauh? Yang jelas mereka bisa saling ngelihat. Oh, mereka bisa saling ngelihat. Tapi kita nggak tahu konsep jauhnya seperti apa ya. Ngerti. Bahkan kalau misalnya digambarkan dalam beberapa ayat itu, kemudian ada air mancur, ada air terjun. Itu tergantung surganya dapat yang mana. Ustadz, kalau bisa saling lihat, kita dari udah di surga nih, bisa gak kita kayak gagal atau pindah ke neraka? Gara-gara di surganya kita melakukan hal-hal yang bodoh lah. Gak bisa. Yang terjadi adalah ketika dikatakan saling lihat itu lebih kepada siksaan sih. Salah satu siksaan penghuni neraka adalah mereka melihat penghuni surga. Itu salah satu siksaan. Tapi bukan untuk ngambok tuh apa ya bahasa paling nyombong-nyombongin. Nyombong. Oh, yang surga, weh surga nih, weh. Gitu karena kali ya. Karena gitu kali ya. Karena orang surga baik-baik, Iya juga sih, nggak mungkin gitu sih. Malah orang surga kasihan ya lihat mereka ya. Atau kita ajak ke sini aja ya. Nah, bisa jadi. Makanya itu jalan. Itu gue itu nunjuk ke lu. Kasihannya yang kayak di sana. Makanya kan tadi kalau dikatakan sama Dr. Richard, kenapa aku bilang bisa jadi? Karena kalau dikatakan Dr. Richard, kalau bisa pindah, apa yang bisa menyebabkan pindah kan sudah nggak ada amal lagi di sana. Semuanya pembalasan. Gue punya pertanyaan dong kalau gitu. Dari tadi menarik sekali. Tapi belum ditanya nih. Berarti kalau syarat masuk surganya di Islam itu seperti apa? Dan bagaimana kayak perhitungannya ya gitu-gitu. Minimal requirement ada 4. Minimal requirement ada 4. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu minimalnya 4 ya. Iman berarti beriman itu berarti ya syahadat, Islam, rukun iman Islam dijalanin. Ya. Itu baru 1. Ya itu 1. Oke. Beramal soleh. Berbuat baik, amal-amal soleh. Lalu kemudian yang 2 ini bisa digabungin sih, dakwah. Saling menasihati itu kan dakwah. Sesama orang benar. Sesama orang apa tadi Pak Ustadz? Ya, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Nah, itu minimal requirement. Tunggu, berarti butuh 4-4-nya baru bisa pintu dibuka gitu. Iya, betul. Lah kalau udah jadi Islam taat, beramal, tapi aduh gue orangnya introvert nih, gue nggak bisa dakwah. Nah, dakwah itu ada banyak cara. Tapi kalau benar-benar dia nggak bisa dakwah sama sekali, tapi dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar, dia tidak dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Artinya itu karena ketidakmampuan dia, bukan karena ketidakinginannya dia. Kecuali, aduh males lah. Gitu. Nah, males juga tergantung juga. Nah, tadi males itu, ada orang males sholat tidak serta-merta dia keluar dari Islam. Bisa jadi dia maksiat. Kalau keluar benar-benar nolak bahwasanya ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir, habisnya pertanyaan terakhir dari Lex, habis itu kita tutup. Katanya mau 2 jam. Nggak bisa kameranya kayak. Kameranya yang nggak bisa. Ya bukan kita yang nggak bisa. Mohon maaf. Pertanyaan kayak gini Pak Ustadz. Aku belajar, aku banyak banget menimba ilmu secara Islam ataupun menimba ilmu secara Kristiani. Tapi sampai detik ini, aku harus jujur sih ngomong. Aku masih nggak percaya konsep surga dan neraka yang harfiah ya. Yang surga itu adalah tempat, 72 bidadari, sungai, ini itu tempat lah ya, kita ngomongin secara itu ya. Nerakanya tingkat 7, api dibakar, disiksa. Aku nggak percaya itu. Tapi aku tetap pengen menjadi muslim dan aku pengen menjadi Kristen. Anggap ya kayak gitu ya. Masih bisa. Iya. Pertanyaanku balik lagi, loss-nya apa ketika dokter percaya? Nggak ada. Nggak ada loss-nya kan ya? Kenapa nggak percaya aja? Aku tetap jadi orang baik, nggak masuk di logikku. Nggak semua harus masuk di logik sih. Contohnya kayak gini, kalau ada yang ngomong Ustadz Felix ya, itu punya sayap dan bisa terbang. Kalau you memang agama Islam kayak gitu punya, percaya aja kayak gitu punya. Apa rugimu percaya? Betul. Aku bilang ya aku nggak percaya lah, lu mau bodoh-bodohin aku. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu dong. Lu mau bodoh-bodohin gue kayak gitu punya. Nah maka balik lagi ke situ tadi, balik lagi kepada bab yang awal tadi. Bab awalnya adalah gini, kita punya 3 orang yang kita tanya soalan skincare misalnya. Yang pertama adalah Young Lex, yang kedua adalah Pastor Brian, yang ketiga adalah Dr. Richard. Lalu kemudian Dr. Richard udah jelasin nih segala macam tentang skincare dan tentang bagaimana kemudian produk ini bisa membantu kita agar kulit kita jadi lebih bagus. Pastor Brian juga menjelaskan, Young Lex gua kagak peduli mau kulit gua kayak apa aja tanya. Nah, yang secara logiknya untuk mempercaya, artinya kan aku bilang ada
ada yang namanya kebenaran langsung, ada kebenaran tidak langsung. Ini kan semua kebenaran tidak langsung semua. Yang bisa aku langsungin adalah ngelihat 3 orang nih, ini langsung. Dan dengan logikku, aku milih siapa? Dr. Richard. Tapi Dr. Richard ngejelasin aku hidroquinon dan segala macam dan merkuri dan segala macam. Aku bilang, dok, aku nggak percaya sampai saat ini. Aku nggak percaya. Tapi karena dokter, Ada Jadi dokter percaya. skincare atau dokter, iya. Oke. Beres itu. karena informasinya dari dokter. Tapi kalau informasinya dari bukan dokter, itu berarti absurd bagiku untuk percaya. Nah, di situ letak logik yang namanya logik berkelanjutan Ngerti. tadi. Tapi aku tetap tidak percaya. Jadi aku masih bisa muslim tetap. Kalau nggak percaya tidak bisa. Tidak Karena bisa. salah satu kemudian menjadi seorang muslim mempercayai apapun yang dikatakan Ini Al-Quran hukum itu benar. soalnya. Oh, itu hukum Itu ya? hukum. Ini Kalau di hukum. Kristen sendiri, berarti bisa dong ya? Bukan cuma bisa, jadi gue gak percaya surga dan neraka. Kayak lo ya? Kayaknya gue gak mau kayak dia. Bercanda bro. Gak Iya. apa. Pertanyaan terakhir bu. Nah, closing statement juga lah sekalian ya. Ya. Tadi kan gara-gara ngobrol ini, gara-gara satu celetukan dari Pak Ustadz tuh fair tuh menurut gua. Ya. Makanya gue sekarang percaya itu ada. Tapi bentuknya gue nggak setuju sama apa yang mereka gambarkan. Fair. Soalnya biar fair juga gitu. Soalnya buat gue, menurut gue manusia itu nggak ada yang sama kan, di awal Ya, udah kita ngomong. Benar. Nggak ada sesama manusia. Itu bullshit. Yang ada tuh Spesies Dr. Richard, Spesies Brian, Spesies Felix Xiao, Spesies Yang Lex. Karena sidik jari kita aja beda. Ya. Dan setiap anak kembar identik aja beda. Ya, harusnya custom ya. Gelas yang sama aja beda. Gelas yang sama nih bentuknya nih, beda waktu penciptaan. Gak ada yang sama berarti kan. Nah makanya menurut gua nih surga ini ada, cuman gua gak percaya nih bentuknya itu sesuai yang digambarkan di kitab-kitab manapun. Ya. Ini buat gua, karena biar fair juga gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, gua nggak takut di dunia ini, gua nggak takut mati. Ya. Gua nggak takut miskin, gua nggak takut kaya, gua nggak takut surga, nggak takut masuk neraka. Bahkan Tuhan aja gua nggak takut. Dalam artian takut, nggak takut Tuhan bukan berarti gua kurang ajar sama dia nih, gitu. Karena menurut gua nggak takut sama dia karena gua kenal jadi dekat. Ya, Gitu. lu nggak takut ke Tuhan seperti lu takut pada manusia. Nah beda itu, Ya. beda. Masa kita sama seseorang, misalnya anak sama saudaranya, masa takut? Ya. Itu nggak. Kita harus deket dong, bukan takut. Makanya, tapi kan nggak kurang Segan. ajar. Nah makanya segan. Nah kesimpulannya adalah gue nggak percaya penggambaran surga itu nggak cocok buat gue, menurut gue. Untuk spesies yang Lex, surga dan neraka ini penggambaran di kitab manapun nggak cocok gue. Ya. Giliran gue closing ya. Nah itu Gua ngasih kesimpulannya penutup nih. dari cara pikir gue Kristen progresif. Tanya dong ke gue, kalau Kristen gimana caranya masuk surga? Kalau atau Kristen neraka? gimana caranya Nah. masuk surga? Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Itu tiketnya itu tuh. Tunggu bentar. Hmm. Terus gue terima Tuhan Yesus, gue bunuh orang, gue masuk surga. Nggak angus dong tiketnya. Kan ada syarat ketentuan Enggak berlaku. dong. Kan dia menghapus dan mengampuni segala dosa. Gue terima Tuhan Yesus, gue maksiat aja. Terus-terusan Kan udah gitu ya. dibayar sama Tuhan Yesus. Terus-terusan gitu aja ya. Itu Hapus kan ya. semua keberatan dari semua agama di luar Kristen. Syaratnya soalnya cuma sekali kan. Itu terima Tuhan aja beres. Berarti kalau di Islam Dan- sekali sadat udah tuh. Iya, Gitu dan kan. dulu gue tetap enggak terima Tuhan Yesus. Pokoknya kalau gue Kristen, gue terima Tuhan, mau hidup gue buruk, gue tetap ke surga. Tapi Ustadz Felix Xiao, mau dia Muslim, mau dia beramal setiap hari, dia nggak bisa masuk surga. Karena tidak menerima. Karena nggak terima Tuhan Karena Yesus. tiketnya itu. Dulu gue berpikir gitu. Ya. Banyak orang Kristen berpikir gitu. Dan makin lama gue kayak, something is wrong. Gak fair ya. Sampai sekarang cara pikir gue berbeda. Pada saat gue tidak berpikir tentang surga dan neraka, dan gue percaya itu adalah pengajaran Tuhan Yesus, bukan tentang itu, tapi tentang sekarang adalah gue percaya setiap dari kita, gue percaya neraka tuh nggak perlu jauh-jauh, ada di sini. Hidup itu berat dan seperti neraka, dan dosa itu adalah bagian dari manusia, di mana kita tahu kita harus berbuat baik, menjadi orang lebih baik, tapi kita terus-terusan punya default jahat. Kita menyakiti satu dengan yang lain, dan kehidupan ini seperti neraka rasanya. Disitulah Tuhan Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib untuk memberi kita semua keselamatan, kehidupan. Dia mematahkan kuasa dosa secara universal. Dan keselamatan kehidupan itu dia berikan kepada setiap dari kita. Dan kan orang Kristen bilang, tapi lo harus percaya Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dengan ini. Banyak tuh syarat-syaratnya. Ada yang bilang kalau di gereja ini masuk surga, yang situ sesat gerejanya. Aliran tunjukkan. Jadi tiba-tiba makin lama makin eksklusif nih. Bukan cuma di agama, tapi di gereja-gereja tertentu. Jangan-jangan di atas ada hotelnya masing-masing. Nah,
ada member. Yang boleh cuma partai ini doang misalnya gitu. Dan gue sadar kita terus Yang paling bagus hotelnya yang mana? Iya itu dia. Yang punya siapa? Makanya. Tahu gak sih apa yang kita suka lakukan? Kita paling suka membuat Tuhan dalam gambaran kita. Kita yang Nah, itu boleh nggak? seperti apa? Boleh gak sih? Enggak. Enggak dong. Tapi kan manusia paling suka gitu. Iya. Orang Kristen paling suka gitu. Karena nggak ada hukumnya, nggak Jadi harus. jubir Tuhan. Semua jadi jubir Tuhan. Semua si pemilik kunci. Dan Hmm. semua bilang, gereja gua nih yang harus begini. Harus Ya. dibaptisnya selam, percik, dan lain-lain. Jadi yang mana? Gua percaya Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Ya. Dia lebih baik daripada itu semua. Dia mati untuk setiap dari kita. Dan balik yang kau bilang. Kalau buat gua nggak percaya surga sebagai tempat dan neraka sebagai tempat. Keabadian di dalam Tuhan ada. Oke. Nah pertanyaannya, gue closing dulu. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kalau kita menerima dia, kita akan menerima keselamatan. Pertanyaannya, menerima dia itu apa? Bagi gue, bukan sekedar ngucapin doang. Tapi tindakan. Bukan sekedar, tapi kehidupan kita. Hmm. Simpelnya gimana? Tuhan Yesus adalah kasih. Balik lagi yang gue bilang. Barang siapa memiliki kasih, dia memiliki Tuhan Yesus. Gue percaya, siapapun yang hidup dengan kasih, agamanya apapun, kepercayaannya apapun, ada Tuhan di dalamnya. Nah ini kepercayaannya. Ini progresif nih. Hmm. Ini gue. Mau dia nggak percaya Tuhan Yesus, tapi dia ada kasih. Gini, dengerin ini. Mau lu nggak percaya Tuhan, dia percaya lu. Mau lu nggak peduli sama Tuhan Yesus peduli. Mau lu nggak sayang Tuhan, dia sayang sama lu. Dan siapa yang memiliki kasih, dia memiliki Kristus. Maka gue percaya keselamatan keabadian ada di dalamnya. Sebaliknya juga sama. Mau lu ngaku si paling Kristen, lu mau udah dibaptis kayak teh celup 10 kali, lu perpuluhan ke gereja, lu bangun tuh gereja, lu pelayanan setiap hari Minggu, tapi hidup lu gak ada kasih. Jangan-jangan Zong, sama aja Zong. gak ada Kristus di dalam lu. Itu sih paling Kasih istilah itu berarti bukan, kan. ini loh, dengar ini. Kasih bukan syarat. Kasih adalah tanda. Ada tidaknya. Bukan berarti dengan perbuatan baik lu bisa masuk surga, enggak. Tapi Tuhan yang membuat kita masuk surga. Tapi kalau ada Tuhan di hidup kita, maka ada kasih di hidup. Bagi gue, itu yang gue percaya sekarang, itu yang paling rasional dan itu yang paling gue bisa terima. Oke. Mantap. Pak Ustadz, closing Pak Ustadz. Punya jamaah baru lu, Lex. Iya. Sama sebenarnya. Sama. Cuma Satu aliran satu berarti. lebih singkat, satu lagi lebih panjang lebar. Satu aliran. Sebenarnya mereka sama. Sama, maka punya pengikut baru lu, Lex. Iya. Jadi kalau aku secara ini ya, pertama kalau Dr. Richard, sebenarnya Dr. Richard tuh yang perlu dibicarain bukan yang di sini. Bukan surga dan neraka ada atau Sebagai tidak. ya, oke. Tapi sebenarnya perlu Dr. Richard bicarain itu adalah sebenarnya yang kita perlu lanjutkan tuh nanti kan ada orang bilang ini harus lanjut. Yang perlu dibicarain adalah sebenarnya Quran tuh benar atau tidak. Iya. Karena letaknya di situ. Karena kalau kita sudah nerima Al-Quran secara benar, mengimani, Basisnya, maka apapun menjadi konsekuensi daripada keimanan kita atau keyakinan kita terhadap Al-Quran. Berat nih Pak Ustadz. Kenapa itu sih kan- Pak Dokter? Itu kan ya. Nah langsung mau stres ya. Rasanya. Iya. Kayaknya dia mau debat lagi. Kan Masih jadi- ada berapa hari ini? Masih ada berapa hari? tinggal 1 hari lagi. Hari lagi. Nah, tapi yang Lex, aku mau ngasih satu upgrade daripada pendapat. Jadi gini, anggap aja Lex, yang disampaikan oleh kitab-kitab itu adalah minimalnya surga dan neraka. Oke, penggambaran minimal. Penggambaran minimal, tapi surga neraka kita sudah sepakat tidak akan seperti itu. Itu minimalnya aja. Oke. Karena sudah dijanjikan kan Total. bagaimana sesuatu yang goib itu bisa disampaikan pada kita, yaitu dengan perumpamaan. Betul. Ya. Nah, maka contoh nih misalnya, kita ditanya, kayak gimana sih kalau misalnya kamu tuh jadi seorang muslim rasanya, wah aku sulit gambar. Coba gambarin aja kalau buah-buahan tuh apa? Nah, dia tinggal pilih satu buah-buahan yang dikenal oleh manusia kan. Paham. Atau ada orang bilang, belum pernah makan durian. Gimana cara kita ngomong durian tuh rasanya kayak apa? Ya maka dengan apa yang dia tahu kan gitu kan ya. Nah, maka itu minimal ya itu. Nah, kalau bagi secara pribadi, surga neraka ini adalah bagian yang penting dalam kemudian agama. Karena bagaimanapun juga reward and punishment adalah bagian daripada keadilan Tuhan, keadilan Allah. Maka kalau seandainya reward dan punishment ini nggak ada, maka untuk apa ada tes? Sedangkan dunia ini memang adalah sebuah tes. Ya. Ada orang yang dites itu memang sudah pintar, ada orang yang dites itu tidak terlalu pintar. Pertanyaannya adalah gimana agama bisa bawa semuanya? Oke. Oke. Dari aku ya, aku nggak mendebat. Belum percaya juga? Aku tidak mendebat. Masih ada 1 hari. Enggak. Sekarang kayak gini ya. Oh ini acara berat dan menurutku ini berbahaya. Ya. Iya. Berbahaya karena aku tolak ukurnya. 1 jam 50 menit. Tolak ukurnya ke diriku sendiri. Iya. Ya. Tolak ukurnya ke diriku sendiri. Salah memaknain ini bisa menjadi ateis. Benar. Nonton ini bisa jadi Islam, nonton ini bisa jadi Kristen, tapi nonton ini juga peluangnya bisa jadi ateis. Ya.
Ya, jadi aku menggambarkan ini sesuatu hal yang sebenarnya ditonton mengerikan. Tapi kalau nggak diobrolin, ini sebenarnya kayak cuma buta-butaan aja, percaya aja kayak gitu punya. Jadi sebenarnya memang ini harus ngobrol, karena ini harus didiskusikan, ini harus dibahas lebih lanjut. Tapi aku mungkin belum masuk ya, namanya kan belum frekuensi. Nggak ada masalah. Ya, belum frekuensi, belum masuk. Tentang surga dan neraka saja. Yang lainnya aku sepakat, setuju, banyak belajar kayak gitu. Kayaknya sama yang ini ya, Yaumil Akhir ya kayaknya. Tapi surga dan neraka. Yaumil Akhir tuh panjang-panjang. Aku juga justru jadi berbahaya Pak Ustadz. Mungkin kalau aku yang bikin kesimpulan nggak berbahaya, tapi kalau di sebelahku orang yang lebih nggak berpendidikan, mohon maaf ya, atau lebih brengsek atau lebih apa, ini akan jadi lebih berbahaya. Betul. Kalau di kesimpulanku sampai detik ini 1 jam 50 menit kita ngobrol, kayak gimana kalau semua ilmu Al-Quran yang bagus aku ambil? Ilmu yang bagus di Kristen semua aku ambil? Boleh dong, aku mau campur. Nah, semuanya bagus. Dia ngajarin bagus, ini aku ngajarin bagus. Ya udah, aku nggak usah percaya surga dan neraka. Pokoknya semua kebaikan aku ambil. Kalau misalnya aku ngambil semua ini aku ambil, semua aku ambil, kira-kira aku masuk surga yang